Saya akan memperkenalkan kedua pemateri kita pada sore hari ini. Seminar kita pada sore hari ini berjudul Tantangan Generasi Stroberi dan Peran Gereja. Ada dua pemateri yang akan menyampaikan materi kepada kita. Yang pertama, Bapak Jimmy Kristianto, SH. Beliau adalah mahasiswa program Pasca Sarjana STT Abdiel Ungaran. Kemudian pemateri yang berikutnya, yang kedua, adalah Bapak Dr. Slamet Santoso, MTH. Beliau adalah dosen Pasca Sarjana STT Abdiel Ungaran. Baiklah, dengan tidak banyak membuang waktu, kita akan mendengarkan penyampaian materi oleh pembicara pertama, Bapak Jimmy Kristianto, SH, selama kurang lebih 50 menit ke depan. Kemudian nanti akan diteruskan oleh Bapak Dr. Slamet Santoso. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara yang hadir bisa memberikan tanya jawab. Nanti kita akan dalami materi ini. Boleh disampaikan pertanyaannya apakah dalam bentuk chatting yang ada di Zoom, ataupun nanti Bapak Ibu bisa mengangkat tangan untuk menyampaikan pertanyaan. Baiklah, seminar ini dipimpin oleh saya, Bapak Pendeta Giri Sagai. Saya juga mahasiswa program sarjana di STT Abdiel Ungaran. Dengan tidak membuang banyak waktu lagi, saya memberikan kesempatan kepada Bapak Jimmy Kristianto, SH, untuk menyampaikan materinya. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Ferry atas welcome speech-nya. Ya, terima kasih juga buat STBL dan Kak Prodi kami, Pak Demianus Nathaniel, juga Pak Slamet sebagai dosen yang membimbing saya juga. Terima kasih buat teman-teman juga yang udah join. Ya, kita bersyukur sore hari ini kita akan bersama-sama sharing session ya. Kita bisa saling bertumbuh di sini, kita saling berinteraksi dan kami harapkan kalau peserta seminar ini dipersilakan untuk interaktif. Jadi maaf mungkin bukan menyela, tapi kita memberikan komen atau bisa emoticon boleh, komen di bawah. Kalau misalnya ada pertanyaan silakan langsung, nanti akan ditampung oleh host kita atau MC kita hari ini, moderator hari ini, Pak Ferry ya. Gitu ya. Oke, saya akan share screen. Mohon izin bentar. Oke, apakah screen saya sudah terlihat, Bapak Ibu? Ya, sudah Sudah Pak. kelihatan, Sudah ya. sudah kelihatan. Kita perbesar aja ya. Oke, udah terlihat besar ya. Ya, ya Pak. Oke, terima kasih. Menarik sekali tema hari ini kita belajar bersama tentang satu generasi yang memiliki persentase terbanyak, yang punya pengaruh banyak saat ini ya. Kita boleh sebut dengan sebutan apapun sebetulnya, tapi memang ada satu sebutan yang agak nyeleneh ini generasi strawberry. Nah, kita akan mengkaitkannya dengan bagaimana generasi ini dan berperan bagaimana di gereja dan gereja bagaimana berperan bagi generasi tersebut. Nah, ada beberapa hal yang kita mau diskusikan hari ini, bagaimana kita mau melihat bahwa generasi ini terus berkembang selama ribuan tahun mengalami kemajuan dan ada klasifikasi generasi. Yang kedua, kita mesti harus memahami dan melayani generasi Z ini. Kenapa gitu? Terus kita mau sebut ada keunikan-keunikannya dan dari keunikan ini akan muncul kebutuhan dan ada tantangan di balik keunikan tersebut. Tidak cukup dengan itu, kita mesti mencari solusi dan bagaimana mengkolaborasikan situasi ini, kondisi ini gitu. Ya,
Secara umumnya, para ahli sepakat bahwa dalam teori generasi ada 5 generasi yang saat ini eksis setelah Perang Dunia Kedua atau lahir setelah Perang Dunia Kedua dan berhubungan dengan generasi masa kini. Ini sebenarnya diinisiasi oleh yang bernama Carl Mannheim dengan buku The Problem of Generation. Itu akhirnya teori beliau ini menginisiasi model klasifikasi generasi. Yang pertama ada baby boomers. Kalau saudara-saudara semua atau Bapak Ibu mengisi form registrasi itu langsung kita bisa melihat bahwa klasifikasi itu terbagi dalam beberapa. Saya bagi itu 5 seperti yang dilakukan Carl Mannheim dan kalau sudah dilakukan itu, nah ini saya nggak usah jelaskan lama-lama ya. Jadi generasi Z itu lahir memang tahun 95 sampai 2010. Ada ahli lain yang ngomong sampai tahun 2012. Macam-macam. Sebenarnya paling gampang membagi generasi ini adalah generasinya baby boomers itu generasi kakek kita atau kakek buyut kita. Generasi X itu ya generasi orang tua kita. Generasi Y itu generasi yang menjadi kakak kita. Generasi Z anak muda sekarang. Generasi Alpha itu anak-anak yang sebelum ya usia-usia SMP ke bawah, SMP SD gitu. Kalau yang beta ini memang tahun 2025 infonya begitu ya. Tapi kita nggak bahas yang sampai terlalu jauh. Kita fokus di generasi Z. Oke, saat ini generasi yang berada di usia produktif itu didominasi oleh generasi Y atau milenial dan generasi Z atau ada yang menyebutnya Homeland Generation. Kemudian muncullah istilah bonus demografi. Apa usia produktif ya? Itu istilah-istilah yang muncul. Di mana bonus demografi itu kondisi di mana populasi masyarakat akan didominasi individu-individu dengan usia produktif. Usia produktifnya berapa? Usia 15 sampai 64 tahun. Nah, kemudian bonus demografi itu apa maksudnya? Bonus ini terjadi karena suatu negara memiliki penduduk dengan usia muda yang tinggi, yang produktif jelasnya. Kemudian bonus demografi ini memberikan dampak terhadap menurunnya rasio ketergantungan atau dependensi rasio yang membandingkan penduduk non-produktif. Usia non-produktif ini usia 0 sampai 14 dan usianya usia tua di atas 65 tahun dengan penduduk usia produktif usia 15 sampai 64 tahun. Nah, dalam hal ini kita perlu mengetahui berbagai sudut mengenai dinamika kependudukan di Indonesia. Ini kan salah satu isu yang didengung-dengungkan ya selama kampanye kemarin bonus demografi itu apa dan sebagainya. Nah, saat ini setiap 10 tahun itu BPS itu melakukan survei kependudukan. Nah, usia produktif tahun 2020 itu meningkat meningkat sebanyak 53,39% daripada eh, tahun 1971. Nah, ini yang artinya bahwa Indonesia mengalami masa bonus demografi. Saya ralat ya, Indonesia tahun 1971 usia produktifnya hanya 53,39, sedangkan saat ini tahun 2020 69,28. Nah, pada tahun 2020 aja, BPS ini data terakhirnya menunjukkan bahwa setengah penduduk Indonesia itu didominasi oleh generasi milenial dan generasi Z. Berarti kan banyak usia produktif. Generasi Z yang kita mau bahas saat ini mencakup 26,46% dari total penduduk. Milenial itu sedikit di bawahnya 25,8. Nah, nantinya tahun 2027 seluruh generasi Z akan menjadi generasi yang dalam usia produktif. Ini keren banget ini. Mereka akan mensuplai seluruh kekuatan sumber daya manusia yang produktif, mensuplai kebutuhan seluruh perusahaan, UMKM, nasional maupun adanya investasi asing di Indonesia. Ini penduduk yang perlu kita cermati, yang berkembang dalam populasi dan tentunya generasi Z ini akan mendominasi peran-peran penting
yang akan berdampak banget bagi masa depan Indonesia. Lah, dalam memahami eksistensi dan karakteristik generasi Z ini menjadi satu bagian penting bagaimana melayani generasi yang saat ini terbesar. Nah, kita perlu belajar memahami mengapa perlu melayani generasi Z. Siapa saja sih mereka itu? Memahami itu apa sih? Memahami itu adalah mengerti. Kita mau mengerti, kita mau mengetahui, kita perlu maklum, kita perlu mengetahui bagaimana eksistensi generasi Z. Ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam pengembangan pemahaman terhadap generasi Z ini penting banget untuk mengerti apa? Mengerti klasifikasi mereka bagaimana, tentang faktor-faktor internal, faktor eksternal di luar yang mempengaruhi karakteristik Gen Z ini. Kemudian kita perlu ngerti, selain memahami, setelah memahami kita mau melayani mereka. Melayani itu adalah mau membantu, kemudian melayani adalah mau menyiapkan generasi tersebut atau meladeni generasi tersebut. Dalam hal ini, koridor melayani dalam perspektif rohani atau Kristiani saat ini, melayani ini adalah transformasi pada gereja kita yang mau bermisi, transformasi yang mau berorientasi pada kebutuhan, bagaimana rohani generasi ini terkoneksi dengan Tuhan, sehingga iman, percaya mereka itu terdorong, akan terdongkrak. Bukan cuma hanya itu saja, mereka mau berpartisipasi aktif bagian dari komunitas gereja. Kita tidak terbatas, sebenarnya tidak terbatas gereja, tapi itu bisa yayasan, itu bisa sekolah, market share, dan marketplace, dan sebagainya. Artinya ketika melayani, ini ada satu bentuk kepedulian. Dan saya mau katakan ini adalah satu bentuk transformasi atau perubahan. Kita mau melihat bagaimana fenomena fenomena yang terjadi pada generasi Z saat ini. Ini generasi Z kita harus jujur bahwa mereka mengalami hal ini. Katanya mereka mengalami tekanan mental yang jauh lebih besar daripada generasi milenial. Informasi mengatakan bahwa di atas 55% mereka mengalami sakit mental. Berikutnya, ini juga cukup banyak di Semarang juga, di kota-kota besar, di Medan, hingga mereka saling bersaing dan tak jarang itu terjadi kekerasan sampai pembunuhan di generasi Z ya. Ini berita yang sangat update banget tentang generasi Z. Kita harus sadar bahwa ini terjadi di generasi kita. Ya, ini kayaknya kepotong sedikit. Oke. Jadi kalau kita mengikuti perkembangan itu memang ada banyak generasi Z yang sudah masuk di rumah sakit jiwa, dan mereka sudah bertemu dengan psikiater, dan tidak jarang yang terjadi adalah supaya dibawa ke rumah sakit atau dibawa ke dokter psikiater karena mereka mengalami tekanan. Dan uniknya generasi Z itu beda dengan generasi lainnya. Ketika mereka di area, di tempat kontrol mereka di dokter atau psikiater, mereka tuh update status. Saya sedang di sini, mereka tulis sakit, status mereka tulis sakit. Kalau generasi sebelumnya kan malu biasanya. Kalau misalnya sudah ke rumah sakit atau harus ke psikiater. Tapi kalau generasi ini beda. Mereka mungkin itu merasa itu sebagai sensasi. Ya, karena merasa itu biasa-biasa saja. Ini kondisinya. Dari kondisi-kondisi ini sebetulnya kita kita melihat bahwa bukan hanya ini saja yang terjadi. Ada sesuatu yang di luar yang negatif. Ada sesuatu yang positif juga. Ternyata generasi saat ini punya potensi yang luar biasa. Pencetak medali-medali, termasuk penyumbang medali emas di Indonesia,
Itu dari generasi Z, kita harus jujur, mereka jangan selalu disudutkan dong, tapi mereka juga harus dihargai. Kemampuan mereka yang berprestasi juga luar biasa. Di Olimpiade juga dari cabang skateboard, Indonesia menyumbangkan medali. Luar biasa. Yang sekarang ini lagi boom juga, generasi Z bagi timnas. Timnas senior baik, timnas U17. Ini semua isinya generasi Z. Kalau generasi-generasi yang isi adalah milenial, baby boomers, ya agak susah pasti untuk memenangkan pertandingan sepak bola ya. Jadi yang bisa main sepak bola ya Gen Z ini saat ini yang oke mereka. Meskipun ada pemain-pemain yang baru direkrut dari milenial misalnya. Ada striker yang baru masuk ini umurnya 30 lebih dari kelahiran Maluku. Tapi mayoritas tetap Gen Z. Nah, ini fenomena yang terjadi bagi generasi Z. Mari kita melihat beberapa keunikan generasi Z. Kenapa unik dan ada ketertarikan antusias banget terhadap Gen Z ini? Karena menurut Ryan Jenskin, seorang ahli atau penulis Wall Street Journal, dia mengatakan bahwa generasi Z ini generasi yang paling beda. Pendapatnya adalah mengglobalnya Gen Z ini generasi yang ekstrim bagi generasi sebelumnya, mempengaruhi segi kemanusiaan secara mendasar. Gen Z ini dibentuk oleh teknologi seluler, dan saat itu juga ada terorisme, juga berkembangnya media sosial. Kedua, Gen Z ini beragam dalam pemikiran perilaku ya katanya. Dan lebih mengglobal dan pemikiran mereka memiliki kesamaan. Banyak kesamaan dengan siapa? Dengan teman-temannya. Teman-teman siapa? Teman-teman internasional. Ngeri ya? Mereka memiliki banyak kesamaan dibandingkan generasi sebelumnya. Kemudian menurutnya itu Gen Z ini akan mempengaruhi generasi sebelumnya dan memberikan pengaruh dan mempengaruhi perilaku budaya dengan mengasimilasi generasi sebelumnya ke dalam budaya mereka. Ini di screen ini ada tergambar stroberi. Mengapa mereka disebut generasi stroberi? Saya saya lihat ini di satu blog dan kemudian saya lihat ya oke lah ini untuk meningkat ya. Mereka adalah generasi yang kreatif, yang unik, terbuka dan kritis. Mengapa? Karena generasi ini uniknya mereka lahir pada saat internet, smartphone semua itu sudah ada. Jadi mereka generasi yang paling siap dengan teknologi. Mereka sudah menerima itu. Bahkan kecil-kecil belum bisa membaca, itu sudah bisa mengoperasikan HP, bisa main download, ya. Kemudian main game. Wah, luar biasa generasi ini. Kalau kita belum tentu bisa loh, generasi yang sebelum-sebelumnya untuk menguasai mereka. Sayangnya, karena mereka sudah menerima banyaknya informasi atau banjirnya informasi, membuat mereka itu menjadi bingung. Mereka depresi, mereka jadi nggak ada pegangan. Ini yang benar yang mana? Karena jujur aja, sebetulnya informasi yang berkembang di luaran ini bisa dikatakan lebih banyak fake-nya daripada truth-nya ya. Banyak bohongnya daripada benernya. Jadi karena masuknya informasi, derasnya informasi ini membuat mereka itu akhirnya menjadi takut gagal, menjadi generasi yang rapuh, kemudian berharap sesuatu yang yang perfect karena mereka melihatnya perfect, akhirnya mudah kecewa dan timbullah kegalauan dan sayangnya generasi ini tidak suka adanya tantangan, tidak suka tantangan karena lebih gampang kan aku buka HP kan daripada saya naik gunung misalnya gitu. Lebih gampang kan saya order makanan lewat GoFood ya daripada saya keluar kemudian saya kehujanan gitu. Motor saya mogok misalnya gitu. Mereka mikirnya secara kreatif, secara logika itu dan ini kritis. Generasinya ada generasi kritis. Jadi nggak mudah untuk kemudian menyuruh mereka tanpa satu alasan yang jelas. Dan generasi ini sangat akrab dengan teknologi dan media sosial. Jangan salah, jangan salahkan mereka mengapa mereka sangat kreatif dan unik karena mereka sangat menguasai teknologi, dibesarkan di dunia digital dan mereka sangat terhubung dengan elektronik dan eksistensi mereka ini membuat generasi ini sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Nah, konteksnya bagaimana kita melihat dalam konteks digital?
konteks digital mereka itu akhirnya membuka suatu wacana, mereka condong kepada yang namanya keterbukaan atau openness. Mereka terbuka terhadap ide, terhadap pandangan. Samping itu, secara real, generasi saat ini memiliki nilai plus dalam kepedulian sosial, kesadaran tinggi terhadap isu-isu sosial dan lingkungan. Yang saya tahu bahwa Gen Z ini ternyata mereka tidak terlalu peduli dengan namanya seksual. Artinya apa? Membedakan jenis kelamin. Buat mereka nggak penting laki-laki atau perempuan, itu silakan masing-masing dipikir sendiri. Bahkan mereka melihat mereka yang berbeda, misalnya biseksual atau punya kelakuan-kelakuan yang kita katakan menyimpang atau negatif, itu mereka nggak peduli loh. Mereka nggak peduli mereka cowok atau cewek. Yang penting aku kan kayak gini gitu. Itu apalagi mereka sudah terbentuk oleh zaman digital ini, mereka sudah punya pilihan sendiri. Sehingga mereka disebut generasi AI atau generasi teknologi atau digital native atau generasi WI. Nah, inilah perbedaan kita dengan Gen Z ini. Kita harus jujur bahwa tingkat ketergantungan Gen Z ini terhadap yang namanya teknologi atau smartphone lebih tinggi kalau mau dibanding-bandingkan terhadap penggunaan televisi atau alat elektronik lain. Kalau zaman dulu sebelum ada eh, sebelum ada Android atau smartphone, itu televisi menjadi satu tujuan atau menjadi satu hobi dari siapapun ya. Tapi ketika ada smartphone ini, adanya televisi ini akan tergeser, terus tergeser karena ternyata kayak orang langganan internet itu ternyata meskipun ada TV-nya, itu TV-nya jarang ditonton, lebih suka lihat smartphone-nya. Itu terjadi di Gen Z, mereka nggak suka lihat TV karena lebih updatean yang ada di smartphone mereka. Dan Gen Z ini mengalami yang disebut dengan fear of uh, missing out. Jadi mereka kalau tidak melihat atau ketinggalan, mereka akan ketakutan, mereka tidak nyaman, dan akan lebih tergantung dengan yang namanya punyanya smartphone daripada lainnya gitu. Kalau mereka kehilangan waktu keluar atau bermain, mereka nggak masalah. Yang penting jangan kehilangan smartphone. Ini Gen Z ya saat ini. Tapi jujur mereka sangat mumpuni, sangat mampu, adaptif, cepat banget dengan teknologi dan media digital. Dan kaum muda ini menjadi pengaruh kuat bagi orang-orang dari segala usia, dari segala pendapatan. Dan cara mereka kemudian, cara Gen Z ini ditiru oleh generasi lainnya. Bagaimana cara mereka mencari uang dengan kreatif. Gitu. Kita lihat bahwa Gen Z ini setelah mendapatkan fasilitas gadget atau smartphone dengan mudah, mereka akhirnya apa? Sangat terpapar dengan penggunaan Gen Z. Sehingga boleh dikatakan mereka menggunakan smartphone atau gadget atau internet ini lebih dari 5 jam setiap hari. Tentunya pemakaian yang seperti ini berdampak buat kehidupan pribadi mereka. Penggunaan gadget ini mempengaruhi pola pikir mereka, logika mereka, kritisnya mereka, kreatifnya mereka. Dan mereka juga menyadari bahwa ada informasi-informasi yang tidak benar. Mereka mudah banget ngomong itu toksik gitu, karena mereka bisa banding-bandingkan. Dan Gen Z ini kemudian memiliki sifat yang baperan, kemudian memiliki sikap yang mereka naif ya. Baperan itu gampang atau terpengaruh emosinya, kemudian naif mereka itu polos. Jadi apa yang mereka terima di smartphone mereka itu akan mudah ditelan sama mereka. Padahal yang saya sampaikan bahwa 90% mungkin itu data-data informasi itu bisa dikatakan fake atau kurang atau tidak traceable ya. Sehingga perlu perlu banget Gen Z ini memfilter. Nah, karena banyaknya filter ini memberikan mereka pola pikir yang berbeda, pola pikir yang berkembang, pola pikir yang logis, yang kritis, dan juga
nyatanya itu berdampak juga dalam perkembangan kerohanian Gen Z dan bagaimana Gen Z ini mau melayani di gereja. Perubahan-perubahan yang semacam ini bisa katakan bahwa perubahan ini menimbulkan tantangan yang signifikan. Keunikan-keunikan ini memberikan satu wacana baru bagi gereja untuk membuat satu breakthrough ya. Nggak cukup dengan metode-metode yang sudah konvensional. Nggak bisa gereja kalau tetap seperti itu. Karena Gen Z ini beda. Karena bagi beberapa orang, mereka berpikir bahwa Gen Z ini kebanyakan main game. Apa-apa yang ini karena kebanyakan main game gitu. Kebanyakan HP-an. Kita berpikir seperti itu. Padahal Gen Z enggak. Mereka melihat itu sebagai satu kebutuhan. Dan kebutuhan itu mereka sangat vital. Sedangkan buat kita ini menjadi tantangan. Apakah mereka benar-benar mendengar firman? Apakah mereka benar-benar fokus mendengarkan firman Tuhan? Ini tantangan. Nah, ini fenomena yang terjadi, Bapak Ibu, saudara-saudari. Gereja itu kurang menaruh perhatian pada anak-anak dan kaum muda. Karena merasa bahwa yang paling penting adalah ibadah umum, bukan mereka. Kita ingat bahwa kurangnya perhatian kita pada mereka menyebabkan akhirnya banyak gereja sekarang kehilangan anak muda. Anak muda tidak mau mengambil tempat di gereja karena mereka nggak diperhatikan. Kebutuhan mereka tidak diperhatikan. Otomatis apa? Otomatis gereja akan mengalami yang namanya kerugian. Anak-anak remaja, pemuda itu ogah-ogahan ke gereja karena gerejanya tidak mau mengupdate diri, tidak mau ada improvement. Anak muda di gereja ini tidak mendapatkan ruangan mereka untuk mengembangkan diri. Juga anak-anak muda sekarang itu tidak mau di rumah, tidak nyaman. Padahal mereka sudah banyak preferensi ya, ada banyak kelebihan, mereka bisa menikmati fasilitas yang mudah sekarang, apa-apa gampang didapatkan kan kalau lewat smartphone. Tapi ternyata itu bukan semua jawabannya. Ada satu kisah, satu anak itu hidup di keluarga kaya dan semuanya tercukupi. Mobil punya, orang tuanya kaya banget. Dia punya Alphard di rumahnya. Tapi dia punya pacar yang tidak di-ACC sama keluarganya, punyanya cuma motor. Kemudian ketika pacarnya jemput depan pagar, dia sudah bahagia banget karena cuma naik motor. Bayangin, itu loh. Berarti perhatiannya bagaimana ini terhadap anak ini ya gitu. Jadi dia malah nyaman dengan yang lain, bukan pada keluarganya atau komunitas di gereja. Ini yang kita sebut kerugian buat gereja dan keluarga. Kita melihat bagaimana gereja kalau mau melayani ya, untuk mereka kita perhatikan di Matius 20 ayat 26 dikatakan, tidaklah demikian di antara kamu barang siapa menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Kalau kita mau menjadi besar di hadapan Tuhan, marilah kita mau berperan melayani Gen Z ini. Panggilan kita adalah untuk memenuhi panggilan Tuhan, melayani. Kita bersedia menjadi pelayan, menjadi pemimpin sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, seorang hamba Tuhan bernama Freddy Lai yang ada di Singapura itu boleh menjabarkan bahwa ketika kita memenuhi panggilan kita mau menjadi pemimpin di rumah, di gereja kita dengan satu kebijaksanaan kita itu sudah menjadi atau menjabarkan kepemimpinan kita sebagai bentuk pelayanan. Dan pelayanan kita itu bisa ditunjukkan dengan kita mendorong, memperkuat para pemimpin yang lain atau calon pemimpin anak-anak muda untuk berkembang melayani tujuan Tuhan. Kita bisa menjadi yang namanya mentor buat anak-anak muda. Panggilan kita loh untuk mementori mereka, karena seringkali gereja nggak mikirin. Yang penting ibadah umum, yang penting dana Natal tercukupi, ibadah tiap minggu tercukupi, kita sudah jalankan kewajiban tiap minggu.
ternyata itu nggak penting karena anak muda ini perlu diperhatikan secara khusus. Kita perlu mendampingi, menyalakan semangat anak-anak. Apakah kita sudah melakukan itu, Bapak Ibu, saudara-saudari? Belum tentu, karena kita terjebak yang dengan namanya rutinitas, karena kita nggak mikirkan, kita tidak menyiapkan, kita tidak mewadahi anak-anak muda, kita tidak menjadi mentor mereka. Kita belum menjadi mitra atau partner yang berdampingan dengan anak-anak muda atau calon pemimpin ini untuk menyelesaikan pekerjaan. Nah, saya boleh sharingkan ini hasil survei dari Bilangan Research, yaitu mereka melihat bahwa ada kebutuhan tentang perlunya mentor bagi anak-anak muda ini. Kenapa? Karena perlunya mentor ini memberikan pengaruh. Pengaruh yang bagaimana? Ketika ada mentor, memberikan presentasi yang lebih baik dalam hal merenungkan firman, mereka mau beribadah rutin, mereka menganggap bahwa Alkitab itu penting, dan menaruh perhatian pada khususnya masalah iman. Mentoring ini bukan cuma mengajar atau menjadi pemimpin mereka atau mengarahkan saja, tapi kalau eh, mentoring ini ada baiknya kita berbasiskan relasional. Ini artinya ada hubungan jangka panjang antara yang mentor dan mentee, artinya antara pemimpin dengan anak-anak muda atau calon pemimpin melalui persahabatan. Perlu dihubungkan rasa-rasa yang saling percaya, komitmen, dan ada kerendahan hati untuk saling membimbing, baik itu mentornya atau mentenya, dan bertanggung jawab dalam masalah-masalah hidup dan kerohanian ini. Adanya perbedaan ini, saya rasa itu perlu dipandang penting, Bapak Ibu. Hasil riset ini bukan hasil riset yang abal-abal, tapi cukup traceable ya, untuk kita melihat bahwa perbedaan ini merupakan satu perenungan yang penting buat kita membuka cakrawala berpikir kita dan bagaimana kita kemudian melihat anak-anak muda generasi ini memandang mereka, kesetiaan mereka, dan hidup kita itu menjadi berkat buat mereka, dan nantinya mereka menjadi berkat buat generasi berikutnya. Gereja ini tentu perlu menjadi katalisator, memfasilitasi perubahan positif untuk Gen Z ini. Karena perlu banget gereja ini menuntun anak-anak muda. Seperti halnya anak-anak muda yang dituntun adanya pemimpin. Karena mentor ini sebetulnya adalah budaya yang Yesus bawa. Yesus membawa anak-anak muridnya itu langsung di lapangan, bertemu dengan orang lain, dan dia ketemu dengan muridnya, prakteknya bagaimana dalam hidup. Beda banget kalau kalau pembelajaran yang dilakukan oleh bangsa Yunani itu modelnya kayak kelas, kayak kuliah gitu. Ada dosen pengajar, kemudian mengajar, ini ilmunya dan sebagainya. Tapi kalau mentor itu ada prakteknya, ada hubungan relasi, makan bersama, kemudian jalan bersama, mungkin kehujanan bersama, kepanasan bersama. Itu Yesus mengajarkan kita bahwa Yesus itu menjadi mentor loh buat murid-muridnya gitu. Dan murid-murid Yesus yang perlu kita tahu bahwa murid-murid Yesus itu kebanyakan adalah generasi muda yang saya tahu mereka umurnya di bawah 30 tahun kebanyakan. Mungkin masih belasan tahun Gen Z ya saat. Karena yang paling tua itu kayaknya hanya Petrus aja yang umurnya di atas 30 tahun. Gitu. Nah, ini menurut konsep intergenerational learning itu disebutkan begini. Pengaruh orang tua itu harus lebih besar dalam pendidikan anak dibandingkan pendidikan yang diberikan oleh internet. Orang tua ini bukan hanya bisa memberi pengaruh, tapi orang tua ini harus bisa mengikuti perkembangan internet yang berdampak pada wawasan, pola pikir, atau pendidikan anak-anak. Ini berarti juga gereja atau lembaga-lembaga Kristen harus memiliki pengaruh juga untuk Gen Z ini. Karena nggak bisa kita serahkan pendidikan anak kita kepada yang namanya internet. Banyak orang tua yang malas mendidik, dan kemudian cuma ngasih HP kepada mereka. Bahayanya apa? Kalau yang dibuka yang positif, kalau yang negatif bagaimana gitu. Perlu banget kita mengikuti perkembangan anak-anak dan perkembangan internet kita, paling tidak
bisa mendampingi. Ada satu usulan juga yang menurut saya positif. Setiap anak-anak ada di kamar, sebaiknya kamarnya kita buka, Bapak Ibu, saudara-saudari, supaya mereka tidak buka yang aneh-aneh, gitu. Kemudian kita bertanya kepada mereka, kamu gimana, main apa, mainan itu bagaimana, siapa tokohnya, perannya bagaimana. Ini kita terapkan supaya kita punya kedekatan dan kita tidak apa tertinggal ya, kita biar melek kita terhadap teknologi ini, karena kita kan susah banget kalau harus mengoperasikan. Paling nggak kita belajar dari mereka nggak apa-apa gitu, daripada mereka diajar oleh internet yang belum tentu benar. Sebaiknya orang tua itu terjun dulu, karena generasi ini tidak mudah untuk kita tangkap ya, karena antar generasi aja, kita misalnya saya yang milenial aja, untuk mempengaruhi generasi yang milenial aja saya sulit, apalagi beda dengan generasi anak-anak misalnya yang adalah Gen Z atau Alpha. Jadi generasi yang senior ini harus mau berbesar hati dan kemudian merendahkan hati untuk melihat generasi di bawahnya. Nggak bisa kita selalu menyalahkan dan melihat stigma negatif pada mereka, tapi kita harus melihat sesuatu yang positif. Dengan cepat saya lanjutkan. Ada satu solusi yang merupakan kolaborasi untuk kita menyatakan tanggung jawab. Bagaimana kita lihat di ulangan 6 ini Bapak Ibu, nanti kita bisa baca bersama-sama. Tapi ada 5 titik poin di sana yang Tuhan ajarkan, bahkan ini Tuhan ajarkan lewat bangsa Israel. Bagaimana kita mendidik itu secara kuat untuk mengenal Allah. Dan bukan cuma secara kuat, tapi kuatnya itu kemudian diulang-ulang supaya tertancap di dalam hati. Kalau kita mengajar sesuatu yang baik, tidak apa-apa. Tapi ulanglah kalau itu belum baik. Terus ulang supaya itu teringat. Dan kalau perlu kita bicarakan itu setiap saat. Ingatlah bahwa firman Tuhan ini ada dasar dalam hidup kita. Bahkan dasar dari hukum nasional Indonesia itu masuk dari firman Tuhan juga. Aturan-aturannya. Bahkan monogami itu dari Alkitab juga, yang dalam asas-asas pernikahan. Mengikatkan pengajaran pada lengan dan dahi yang disebutkan di ayat 8, itu berbicara tentang bahwa pengajaran atau didikan ini perlu diaplikasikan, nggak cukup diajarkan oleh orang tua, oleh gereja, tapi dibawa terus dan kemudian dilaksanakan. Gereja harus jadi pelaksana firman, orang tua pelaksana firman, dan anak-anak muda ini akan meniru yang baik untuk melaksanakan firman. Dan perlu membuat satu identitas yang jelas bahwa anak-anak muda ini anak-anak muda yang benar-benar kuat di dalam Tuhan. Bukan cuma Gen Z aja, tapi Gen Z yang diperbarui oleh firman Tuhan, oleh gereja sebagai wakil Tuhan ya, orang tua wakil Tuhan, mentor wakil Tuhan untuk menolong anak-anak muda. Ini perlu ini buat orang tua, dan gereja harus tahu juga bahwa dalam hal ini interaksi anak dan orang tua ini perlu kita tahu nih. Bagaimana orang tua saat ini yang sifatnya itu otoritatif ya, otoriter terhadap anak. Apakah hanya bisa mendikte, tapi apakah orang tua ini lebih baik kemudian dia memberikan ruang diskusi, karena anak sekarang itu sifatnya kritis, nggak bisa cuma disuruh saja gitu, tapi harus dikasih alasan yang jelas. Kenapa? Dan kalau perlu kita kasih tanya feedback mereka. Ini menunjukkan dukungan orang tua dan anak punya choice dalam hidup mereka. Dan dengan cara ini kita memberikan anak itu satu bentuk perhatian yang memberikan mereka ruang. Tapi ada juga orang tua yang di klausul 3 ini tidak memberi kepercayaan, kemudian memata-matai anak menjadi detektif, dan anak ini menjadi apa ya, menutup diri karena nggak percaya kepada orang tuanya, barang-barang anaknya digeledah dan sebagainya. Ini pola asuh yang perlu kita kita benahi ya. Ada masalah di sini, perbedaan-perbedaan antara generasi orang tua, gereja, dan anak yang perlu kita mengenal akar masalahnya.
Akar masalah ini kita kulik bersama-sama. Pertama lahirnya dari mindset. Mindset ini perlu kita rubah. Mengapa mindset ini perlu kita rubah? Karena mindset ini dasar atau akar masalah. Perlu menekankan, contohnya seperti ini. Mengapa orang tua zaman dulu itu gampang ke gerejanya? Karena disuruh aja, melotot dikit aja, anak-anaknya langsung ke gereja. Zaman sekarang, mereka bisa ngomong berbagai alasan. Capek lah, buat apa ke gereja kan bisa online. Mah kan bisa online. Aku bisa melihat ini gereja yang berkembang lainnya di HP ku gitu. Nah ini, lo kenapa kamu nggak ke gereja? Cuma gitu aja orang tua. Tapi orang tua sekarang itu harus berpikir bahwa mindsetnya ditekankan bahwa ketika anak-anak ke gereja, kita itu sedang memuliakan nama Tuhan bersama orang lain, meninggikan nama Tuhan, dan Tuhan mau kita bertumbuh dalam kelompok, melihat orang lain, bukan cuma bertumbuh sendiri. Nah ini mindset yang harus kita rubah. Orang tua rubah, gereja harus mau merubah cara berpikir itu, bukan cuma perintah aja, tapi kasih narasi, kasih penjelasan, reason yang baik buat anak-anak ini supaya mereka tahu alasannya kenapa gitu. Mindsetnya yang dirubah, orang tua ini juga harus berubah, bukan cuma anaknya, anak-anak muda aja, tapi orang tua juga berubah. Yang dimaksudkan juga ketika ada masalah dengan mindset tadi, itu akhirnya berimpact pada pola komunikasi. Pola komunikasi yang dipaksakan itu akan membuat gap. Nah, membangunnya adalah kita membuat komunikasi yang tidak dipaksakan. Jadi komunitatif, kemudian kita hasilkan komunikasi yang terbuka. Artinya pengalaman setiap generasi itu kan berbeda-beda, nggak bisa dipaksakan. Sehingga pola komunikasi kita harus berbeda juga. Nah, kalau kita memaksakan komunikasi ini, maka hasilnya kita akan menangkap satu informasi yang tidak akurat, tidak benar, dan tentunya terjadi miskomunikasi. Dan kemudian kalau terjadi miskomunikasi akan menyinggung generasi tersebut. Nah, kita maunya kan komunikasi itu dua arah, tidak menyinggung, itu komunikasi yang jujur, terbuka, ya, kredibel. Ini yang saya sampaikan bahwa komunikasi ini bukan hal yang mudah sebetulnya, karena pola komunikasi satu generasi yang sama aja kita bisa miskom, apalagi beda generasi. Tapi nggak apa-apa. Tantangan kita adalah generasi muda saat ini. Kita punya generasi muda yang bisa berkomunikasi dengan baik. Ada satu rekan saya, seorang doktor di UNUD. Saya nanya ke dia, gimana pola komunikasi anak saat ini? Dia bilang jujur, memang anak sekarang itu cenderung kurang bisa respect pada dosen, dia bilang gitu. Cara berbicaranya nggak menyapa dengan baik. Dia bilang pada awalnya saya ya pegel juga, tapi lama-lama saya sadar bahwa ini kondisi saat ini, dan dia bilang bahwa dia akan melakukan yang lebih baik terhadap anak-anak mahasiswanya. Dia bilang saya akan menjawab mereka dengan baik, dan dia akan bilang begini, saya sarankan ketika kamu berkomunikasi, kamu menyapa dengan baik ya, Dek, gitu. Dia dia terbuka, artinya dia menurunkan level dari seorang dokter. Soalnya kamu perlu seperti ini, Dek. Dia memberikan nasihat yang positif supaya kamu didengarkan dan supaya kamu mencapai tujuanmu. Dia sampaikan seperti itu. Luar biasa teman saya ini, dan dia sekali waktu dia pernah mendapatkan satu apresiasi dari seorang pakar yang terkenal, dokter internasional juga. Dia bilang gini kepada teman saya yang dokter, waktu dia masih sekolah ya, masih studi, dia bilang, Dek, terima kasih kamu cara berkomunikasimu baik, tapi saya berterima kasih kepada orang tuamu yang sudah membimbing kamu, menjadikanmu anak yang luar biasa, yang menjadi anak yang punya attitude yang baik, cara kamu berkomunikasi baik,
Saya terima kasih buat orang tuamu. Bayangin, ternyata orang lain itu memperhatikan orang tua kita meskipun tidak kenal. Nah, sama seperti anak-anak muda, kalau kita mau mengajak mereka dengan baik, itu ternyata yang ditinggikan, yang dijunjung tinggi itu orang tua kita juga. Nah, ini perlu banget ya buat kita generasi sebelumnya atau generasi saya juga kita mengerti hal ini. Nah, tantangan kita ternyata ada banyak anak muda yang sudah terlanjur keluar dari gereja karena tidak mendapat ruang dan tidak nyambung komunikasinya dengan generasi-generasi yang lain. Nah, saya melihat ada satu survei lagi dari PRC yang menunjukkan bahwa pengaruh yang lain yang perlu ditunjukkan adalah tentang komunitas. Jadi, komunitas bagi generasi Z ini adalah komunitas yang sangat mempengaruhi banget. Pengaruh komunitas ini akan positif kalau dia komunitasnya positif. Kalau komunitasnya netral ya mungkin akan netral, tapi kalau negatif sangat mudah banget komunitas ini menjerumuskan eh, anggota komunitasnya ya kalau negatif. Nah, ini kalau lihat saya dari fiturnya atau surveinya BRC ini, gereja dan Gen Z ini gereja yang akan paling banyak dikunjungi adalah gereja yang punya komunitas yang bersahabat. Oh, itu penting banget ternyata kan. Hasil survei ini tujukan pada 4.000 eh, orang yang disurvei yang respondennya. Kemudian mereka meninggalkan gereja atau enggan beribadah karena apa? Karena tidak ada sahabat dan komunitas yang peduli. Gereja perlu punya komunitas yang peduli terhadap Gen Z ini. Nggak cukup biarlah mereka punya persekutuan aja, tapi komunitas ini adalah komunitas yang memang berbasis relasional. Jangan cuma kebaktian hari Sabtu ya pemuda remaja, tapi ada basis relasional. Artinya mereka dibangun dari sesuatu yang bukan formal. Misalnya komunitas ini komunitas olahraga atau anak sekarang mungkin komunitas Mobile Legends. Nggak apa-apa loh kalau gereja punya. Tinggal kita mengarahkan mereka untuk komunitas ini bertumbuh lebih baik itu. Kalau misalnya ada gereja lain yang belum punya komunitas yang bisa nyambung, ya nggak apa-apa. Kita buat komunitas bersama. Kalau kita melakukan mau pertandingan e-sport ya atau Mobile Legends dan sebagainya gitu. Nah, sebab lainnya adalah Gen Z ini malas ke gereja, adanya penghakiman terhadap mereka atau kita menilai mereka negatif itu dan banyak pemimpin yang tidak menjadi inspirasi bagi mereka. Ini penting banget. Saya setuju banget dengan apa yang diutarakan oleh BRC ini, hasil surveinya tentang komunitas dan persahabatan. Ini luar biasa. Kemudian saya memberikan satu hal yang pamungkas ya saat ini, bagaimana Gen Z ini bisa kita jangkau dengan cara kita memberikan yang namanya kasih. Kasih ini kita bisa wujudkan dengan cara kita memberikan perkataan positif buat mereka. Karena mereka mungkin bisa terbangun dari perkataan kita. Kalau kita tahu bahwa orang itu suka kita eh, berikan komunikasi positif, dia akan senang banget ya. Kita katakan kata-kata positif. Kemudian ada orang-orang yang tidak cukup dengan kata-kata positif. Mungkin perlu kita berikan sentuhan fisik, misalnya kita toh sama dia atau kamu bisa gitu ya, sama kita jabat tangannya. Dengan sentuhan fisik ini dia terbangun dan kadang-kadang juga kita mau memberikan kasih kita dengan menyatakan pemberian kepada mereka. Itu sangat personal banget yang saat ini ya. Pemberian kasih ini menjadi sangat penting sebab dalam hal ketiga ini, kasih merupakan dasar penting yang membentuk keluarga, membentuk gereja yang dan komunitas yang harmonis, komunitas yang sehat. Nah, ketika kasih Kristus bertumbuh dengan baik, kecil kemungkinan komunitas gereja, keluarga mengalami perpecahan. Sebab kasih itu adalah dasar utama dalam Bible kita untuk diterapkan. Nah, bagaimana saat ini? Apakah kita sudah menangkap hasil sharing ini? Dan saya boleh
memberikan satu konklusi bahwa kolaborasi antara gereja, adanya mentor, komunitas, keluarga, ini penting banget untuk melayani Gen Z. Kita mempersiapkan mereka, komunitas ini menjadi komunitas yang lebih baik. Nah, caranya bagaimana juga kita perlu membangun mindset yang positif, bukan cuma dasar perintah atau order, tapi kita membangun mindset bersama, mau mungkin menurunkan tensi kita, menurunkan pressure kita kepada agensi ini dengan satu kita memberikan budaya yang lebih baik dalam perkataan, dalam sentuhan fisik atau pemberian kita. Itu sangat ilmu apa istilahnya bisa mendekatkan kita dengan cara yang lebih manusiawi saya bilang ya. Dengan mindset kita komunikasi yang baik dan pemberian kasih di antaranya itu menjadi satu solusi buat kita untuk kita menjangkau dan peran gereja, peran mentor, peran keluarga di sini dibangun bersama-sama. Ini yang bisa saya sampaikan, teman-teman, dan saya akan berterima kasih kepada semua yang sudah sama-sama join di sini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jimmy yang sudah mempresentasikan materinya. Kita sudah menangkap apa yang disampaikan. Ada banyak berkat yang bisa kita ambil untuk kebutuhan pelayanan kita secara khusus melayani generasi Z di gereja kita masing-masing. Nah, untuk memperlengkapi materi ini, kita akan mendengarkan pemaparan materi dari pembicara kedua, Bapak Dr. Slamet Santoso. Kepada Bapak Dr. Slamet Santoso, saya persilahkan. Monggo, Pak. Ya, baik, terima kasih Pak Ferry. Dan saya senang sekali atas pemaparannya Pak Jimmy. Nah, saya di sini sebetulnya mau menempatkan posisi saya bukan sebagai menambah ya, tetapi saya mencoba untuk memberikan masukan sekaligus juga mungkin memberikan hal-hal yang penting dalam proposalnya Pak Jimmy. Jadi ini kan sebetulnya Pak Jimmy ini akan menulis tesis gitu ya. Jadi ini sebuah proposal ya. Nah, kemudian saya sebagai pembimbing dan saya senang sekali Pak Jimmy menulis judul atau materi pembahasan ini. Nah, pertama-tama saya akan mencoba menanggapi masalah atau memberi catatan kepada Pak Jimmy bahwa proposal ini membahas topik kekinian, ya, meskipun tidak baru sama sekali, ya, namun topiknya ini masih relevan untuk dibahas, ya, khususnya keluarga-keluarga yang punya anak yang masih remaja menjelang pemuda, gitu ya. Nah, ini sangat relevan sekali. Jadi ada keluhan-keluhan dari orang tua dan bagaimana anaknya tidak bisa mengikuti apa yang diharapkan oleh orang tuanya, misalnya seperti itu. Nah, jadi memang topik ini ya masih kekinian, masih relevan untuk dibahas bagi kita semua. Yang berikutnya begini. Tadi saya coba mengikuti apa yang dipaparkan oleh Pak Jimmy, dan memang ternyata Pak Jimmy cukup objektif. Karena tidak hanya melihat generasi Z tadi itu sebagai generasi yang banyak masalah, tidak. Tapi ada satu slide tadi itu yang mencoba menunjukkan seimbang, ya. Jadi generasi Z ini tadi disebut Gen Z tadi itu ya. Nanti kebablasan bisa Gen Z nanti itu ya. Nah, jadi Gen Z ini itu ya ternyata memang punya nilai-nilai yang lebih ya. Tidak hanya nilai-nilai yang negatif, tidak. Nah, beberapa nilai-nilai tadi itu sudah diungkap. Ada dia kritis, dia unik gitu ya. Tapi sekaligus dia sendiri dianggap oleh orang tuanya tidak
menurut, ya, dan seterusnya. Tapi ada satu bagian yang mungkin belum disebutkan tadi itu, dia itu multi tugas, ya. Jadi bisa mengerjakan tugas itu dalam waktu yang bersamaan. Nah, sebetulnya ada contoh tadi, Pak Jimmy mengatakan bahwa ketika dia di ibadah, itu dia akan melihat HP misalnya. Sebetulnya belum tentu dia itu hanya melihat HP tanpa ada tujuan. Kadang-kadang dia sekaligus beribadah, mungkin juga dia bisa membangun relasi atau sedang mengerjakan tugas yang lain tadi itu. Nah, katakanlah sekarang tidak usah dalam ibadah. Mungkin karena itu kan tidak etis gitu ya. Tapi dalam di kamar misalnya, dia bisa melakukan tugasnya atau mengerjakan kegiatannya itu dalam waktu yang sama di tempat yang satu itu, tapi dia bisa mengerjakan beberapa hal. Dia bisa bermain game, dia bisa mendengarkan musik, dia juga bisa berelasi dengan teman-temannya yang jauh, atau dia sendiri juga sedang mengerjakan atau membuat paper. Ini bayangkan ini ya. Jadi kalau saya tidak bisa, artinya harus konsentrasi ya, satu kegiatan ya. Tidak bisa multitasking tadi itu, tidak bisa. Tapi mereka ini bisa, itu hebatnya ya. Nah, kan ya. Jadi dia akan memberi jawaban kepada teman-temannya sekaligus nanti ada yang lain dia bisa. Nah, itu ada satu bagian yang tadi saya lihat belum muncul tadi itu. Nah, mungkin itu ditambahkan karena itu penting ya. Nah, kemudian begini. Sebetulnya bagian proposal ini itu mau diarahkan kemana? Saya mau melihatnya bahwa Pak Jimmy masih melihat bagaimana peran gereja, ya, peran gereja untuk menghadapi situasi atau keunikan hal-hal yang dilakukan oleh generasi Z ini, ya. Dan itu ya peran gereja. Tetapi maksud saya peran gereja ini kan macam-macam gitu loh. Apakah generasi ini dibawa dalam satu bagaimana gereja memberikan pendidikan Kristiani terhadap mereka, misalkan ya. Jadi perspektif yang mau dilihat itu atau dibawa ke perspektif mana? Atau Pak Jimmy sendiri melihat ini dari sudut pandang atau perspektif apa? Apakah memang pelayanan kepada mereka? Apakah bagaimana mendidik mereka? Apakah spiritualitas mereka? Nah, ini agak sedikit belum spesifik, ya. Masih berpikir bagaimana gereja berperan gitu. Tapi sisi yang lain, orang tua bagaimana perlu memberikan pendidikan kepada anak-anaknya yang memasuki usia generasi Z ini. Nah, jadi di situ masih belum jelas, ya, masih belum jelasnya itu bukan berarti salah dan benar tidak, tetapi mau dibawa ke spesifikasi kemana. Jadi pendekatan yang bagaimana atau perspektif yang mana tadi itu. Nah, kalau itu maka nanti bisa muncul satu pendekatan tertentu, karena pendekatan ini kan mengandung unsur metode dan teori. Misalkan ini dibawa dalam satu pendidikan misalnya saja ya, pendidikan Kristiani terhadap anak-anak yang memasuki generasi Z tadi itu bagaimana? Nah, maka dia akan menggunakan pendekatan pendidikan Kristiani terhadap anak-anak seperti ini. Nah, di situ aja itu sudah ada dalam sebuah teori pendidikan Kristiani itu. Saya mengambil misalnya ya, itu dari Jack Seymour misalnya, itu dia punya pendekatan 4. Ya, mungkin yang dari pendidikan Kristiani yang sudah kuliah dengan saya, itu pasti tahu itu ya. Jadi ada pendekatan yang sifatnya instruksional, pendekatan yang sifatnya spiritual, ada pendekatan yang membawa kepada komunitas iman, dan pendekatan transformasi. Nah, misalnya seperti itu. Jadi
oh ini perlu dibawa kepada spiritualitasnya. Nah, maka apa-apa cara yang harus ditempuh oleh anak-anak generasi saat ini seperti apa? Jadi di situ kita sudah menggunakan satu pendekatan pendidikan Kristiani. Tetapi juga kita akan melihat sebetulnya teori yang dipakai apa. Nah, jadi ada pendekatan dan juga ada teori. Sehingga kita jelas-jelas bahwa kita mau membawa anak ini kepada hal-hal yang positif, intinya seperti itu. Atau kita sendiri ingin memberikan sebuah bentuk kepemimpinan, bentuk kepemimpinan menghadapi anak-anak generasi Z ini. Bagaimana seorang figur, seorang tokoh, seorang pemimpin yang menghadapi generasi Z, ya. Jadi gereja mau mempersiapkan pemimpin yang bisa melayani generasi Z ini. Nah, saya ambil contoh misalkan ya, ada seorang yang bernama Wayne Rice misalnya, itu dia melihat bahwa anak-anak remaja, ini kalau saya kategorikan generasi Z itu remaja, pemuda, maka ada cara-cara yang ditempuh tadi itu. Ya, memang buku ini bukan ditulis tidak saat-saat ini ya, tetapi beberapa tahun yang lalu. Tapi setelah tadi saya menyimak, memperhatikan apa yang disampaikan Pak Jimmy tadi, buat saya jadi teringat, oh ini kan pelayanan kepada remaja gitu ya. Kriteria yang diharapkan seorang remaja supaya bisa melayani anak-anak generasi saat itu bagaimana? Barangkali memang situasinya, pengaruh masyarakatnya yang teknologi tadi ini bisa berbeda. Tetapi setelah saya terus dibahas tadi itu, kok saya jadi ingat sebuah buku yang berjudul tentang Christian Education Adolescence yang dikarang oleh Wayne Rice tadi itu. Nah, bagaimana mereka melayani anak-anak remaja tadi itu? Yang pertama, betul bahwa seorang pemimpin itu harus mengerti, memahami, seperti yang dikatakan di awal-awal tadi. Jadi kita perlu memahami, bahkan mengidentifikasi generasi Z itu seperti apa. Ya, tadi sudah dicoba toh, ada kekritisan dan lain sebagainya tadi itu. Mengidentifikasi. Seorang pemimpin harus bisa mengerti, mengidentifikasi generasi Z itu siapa. Nah, lalu kriteria yang kedua, seorang pemimpin untuk bisa melayani mereka adalah seorang pemimpin yang menyukai remaja. Menyukai generasi Z tadi itu. Kalau dia sudah antipati, tidak suka, ini sulit untuk bisa melayani mereka. Nah, contoh tadi misalnya seorang dokter yang bergaul dengan anak-anak generasi Z, bagaimana dia bisa memberikan kata-kata yang tepat, bahkan mungkin dia menurunkan harga dirinya tadi itu dengan tujuan supaya dia ingin bersama dengan dia tadi itu, bersama dengan anak-anak generasi Z, dan kemudian memberikan kata-kata yang positif, tidak menghakimi, tetapi membangun komunikasi yang terbuka. Ya, nah itu berarti bahwa orang ini memang betul-betul menyukai bukan dalam arti yang kamuflase atau pura-pura, tidak. Tapi buktikan tadi. Nah, caranya bagaimana? Seperti yang Pak Jimmy juga katakan, menjadi mentor. Kadang-kadang berjalan bersama, panas-panas, berjalan bersama, makan bersama. Tidak seperti hubungan antara, ya, katakanlah atas dan bawah, tapi bersama-sama itu. Nah, satu lagi adalah bahwa seorang pemimpin remaja, pemuda, atau generasi Z tadi itu adalah orang yang menyediakan waktu. Nah, persoalannya di sini, bahwa di era yang sibuk, ya super sibuk ini, adakah seorang pemimpin remaja generasi Z tadi itu yang menyediakan waktu yang cukup tadi itu? Bukankah kita masing-masing sudah punya kesibukan-kesibukan?
Jadi kalau misalkan seorang pemimpin generasi Z tadi itu adalah orang yang betul full melayani di situ, maka ada rohaniwan yang dikhususkan untuk melayani anak remaja, anak generasi Z tadi itu. Jangan hanya sambilan, ya, enggak tepat tadi itu. Nah, dengan kata lain 3 kriteria itu, maka saya bisa simpulkan menjadi seorang pemimpin generasi Z adalah bagaimana dia bisa menciptakan pemimpin yang bersahabat, ya, pemimpin yang bersahabat. Maka bukan kita panggilnya Pak Pastor, Pak Pendeta, enggak, tetapi panggilannya Kak, ya, kakak pembina saya, ya. Itu menunjukkan bahwa hubungannya antara adik dan kakak tadi itu. Nah, sehingga disitulah tidak ada satu gap yang tinggi, ya, antara orang tua dan anak, tetapi hubungannya adalah kakak dan adik. Bahkan mungkin dia bisa punya semacam latar belakang psikologi yang baik, psikologi perkembangan remaja pemuda yang baik, ya, dia menguasai di situ, ya. Nah, jadi seperti guru-guru itu tepat sekali sebetulnya. Guru-guru itu menjadi pemimpin di generasi Z tadi itu. Dengan sambil terus memodifikasi atau menyesuaikan dengan kondisi sekarang ini. Nah, itu saya melihatnya di situ. Kemudian, kalau kita membawa mereka nanti itu kemana? Kalau misalnya gereja punya peran keprihatinan terhadap mereka, itu baik. Tetapi harus ada semacam tujuannya, nilai yang akan kita capai atau tujuan yang kita capai atau visi dan misi yang akan kita capai itu mau kemana? Nggak bisa kita hanya pada satu titik tertentu saja, tapi jelas. Nah, saya melihat begini, karena ini kan kita teologi, maka kita perlu mendasarkan bahwa anak-anak ini tadi akan saya bawa sampai mereka memahami, ya, tujuan pada akhirnya mengapa mereka hidup dalam dunia ini. Saya kira adalah supaya dia menghadirkan nilai-nilai kerajaan Allah. Nah, ini yang akhirnya dia bisa menciptakan suasana damai, kasih, keadilan. Jadi memang jelas-jelas bahwa anak-anak ini saya tuntun, saya bawa kepada satu tujuan yang jelas, yaitu nilai-nilai kerajaan Allah. Memang ulangan pasal 6 tadi, Pak Jimmy sudah mengutip itu, saya kira memang itu umum dalam arti bahwa pendidikan selalu seringnya mengutip ayat itu. Ulangan pasal 6 ayat 5 sampai 8, 1 sampai 8 itu. Ajalah mereka melakukan dan seterusnya. Nah, tapi maksud saya bukan hanya secara teknis untuk terus mengajar strategi, tetapi endingnya nanti itu mereka itu mau seperti apa. Nah, saya mengutip sekarang ini Thomas Groom tadi, bahwa nilai-nilai kerajaan Allah akhirnya menjadi satu visi misi di sana, bahwa kita menjadikan anak-anak itu supaya mereka menjadi agen atau menghadirkan nilai-nilai kerajaan Allah, yaitu penuh dengan damai sejahtera, kasih, keadilan, ya, sehingga mereka betul-betul menjadi generasi Z yang juga punya visi nilai-nilai kerajaan Allah tadi itu. Nah, jadi harus jelas kemana generasi ini akan kita bawa. Atau generasi Z akan saya bawa kepada nilai-nilai spiritual yang dewasa. Boleh saja. Terserah nanti kemana Pak Jimmy akan membawa generasi Z ini. Nah, jadi dengan demikian, yang saya lihat Pak Jimmy sudah mencoba untuk menyempitkan atau membawa satu penelitian bagaimana kita melayani generasi Z ini. Tetapi perspektifnya dari sudut mana? Apakah dari misi, apakah dari segi pendidikan Kristiani, apakah dari sudut pandang yang lain? Ini yang perlu kita
lihat supaya tidak kemana-mana, ya. Peran gereja misalnya. Nah, peran gereja nanti juga teorinya yang mana? Gitu. Ya, kita sedikit belajarlah ya untuk meskipun ini baru S2, tetapi tidak ada salahnya kita sudah mulai belajar untuk menganalisis masalah-masalah itu dengan pendekatan, dengan teori siapa-siapa supaya kita bisa memberikan satu apa ya pertanggungjawaban bahwa kami tidak ngawur, tetapi ini teori itu sudah pernah dilakukan, dikaji di hasil penelitian tadi itu. Ya. Nah, Pak Jimmy dan Pak Ferry mungkin sementara itu supaya nanti bisa ada masukan-masukan atau tanggapan atau pertanyaan dari teman-teman yang lain. Terima kasih Pak Ferry. Baik, terima kasih Pak Slamet untuk pemaparan materinya sekaligus memperlengkapi apa yang disampaikan oleh Pak Jimmy tadi. Baik, saudara-saudara yang hadir di Zoom ini, sekarang kita untuk mendalami materi atau pemaparan dari kedua pemateri kita pada sore hari ini. Saya memberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan. Silakan langsung saja angkat tangannya, lalu kemudian sebutkan nama dan dari mana, misalnya dari gereja mana atau sekolah atau lembaga mana. Kemudian pertanyaannya langsung disampaikan. Apakah mau disampaikan kepada Pak Jimmy atau kepada Pak Slamet? Mohon untuk disebutkan. Silakan. Ada yang sudah angkat tangan? Ada ini saudara atau saudari Yolard dan Iskia yang sudah angkat tangan. Silakan. Selamat sore Pak Ferry, terima kasih atas waktunya. Mungkin saya ingin memberikan pertanyaan kepada Bang Jimmy. Kebetulan mohon maaf sebelumnya, kami ini adalah Gen Z yang ikut bergabung dalam Zoom ini, Pak. Jadi mungkin kami merasa dibicarakan ya dari tadi, Pak, seperti itu. Kami mahasiswa dari Pak Demianus Nathanael, Pak, yang kebetulan ikut dalam Zoom ini. Nathaniel, Pak. Nah, sebelumnya saya juga minta maaf karena belum bisa membuka kamera karena ada sedikit masalah dengan device saya, Pak. Silakan. Oke, kepada Bang Jimmy mungkin saya ingin bertanya, Bang, soal Pak atau Bang ya? Pak aja lah ya, Pak. Pada Bang, Pak Jimmy aja kuku, boleh kuku. pada Pak Jimmy. Nah, setelah mendengar paparan dan presentasi tadi, Pak, saya sangat puas dengan apa yang dipaparkan oleh Pak Jimmy tentang generasi Z yang memang sangat bisa saya bilang sangat membingungkan ya, Pak, karena banyak juga hal-hal yang negatif yang dilakukan oleh generasi kami dan tidak kalah juga banyak juga hal yang positif yang dilakukan generasi kami. Nah, saya sebagai generasi Z, mungkin bisa dijadikan teman diskusi, Pak Jimmy, bagaimana sebenarnya sebaiknya apa yang dilakukan untuk menarik kembali generasi-generasi Z yang mungkin sudah bisa dikatakan tadi ada kata hilang arah, seperti itu, Pak Jimmy. Nah, tadi saya mendengarkan beberapa kata kunci ya, Pak, seperti pendekatan, pemberian kasih, atau mungkin perangkulan seperti itu, Pak. Saya juga tadi mendengar ada sedikit contoh tentang bagaimana peran generasi X atau mungkin generasi milenial dalam mendidik anak, yaitu memperhatikan apa saja yang mereka lakukan terhadap gadget mereka. Contohnya menanyakan apa yang mereka lakukan, apa yang mereka buka, dengan siapa mereka berhubungan, atau mungkin sampai-sampai dilarang untuk menutup kamar mungkin ya, Pak Jimmy. Menurut saya itu ada agak sedikit mengintimidasi ya, Pak. Saya sebagai mungkin generasi Z merasa bahwa itu adalah suatu hal yang sangat meresahkan di hati saya. Bila diri kami dengan kata privasi seperti itu, Pak. Nah, untuk pertanyaan saya, Pak, bagaimana tanggapan Bapak mungkin atau mungkin bisa memberikan saya yang dimana saya juga adalah mahasiswa teologi yang nantinya menjadi seorang pendeta, saya aminkan saja. Nah, mungkin Pak Jimmy mungkin bisa memberikan jawaban bagaimana contoh pengaplikasiannya secara jelas, Pak, atau mungkin contoh kasusnya di dalam gereja untuk merangkul anak-anak muda. Apa yang Bapak sebut sebagai pemberian kasih, apa yang Bapak sebut sebagai pendekatan, atau mungkin apa yang Bapak sebut sebagai merangkul, seperti itu, Pak. Karena kadang-kadang apa yang dicetuskan atau mungkin apa yang dipaparkan oleh seorang pemateri itu
kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang dirasakan oleh generasi Z seperti itu, Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ini pengalaman ya. Jadi ada satu tante-tante yang jadi guru sekolah minggu di gereja saya. Kemudian dia bilang, gini ya anak-anak, kalian dengarkan Oma berbicara pada kalian ya. Jadi saya langsung ngomong gini ke tante tersebut, tante, baiknya itu kayak sarannya Pak Slamet tadi, jangan pakai Oma. Itu udah 4 generasi sebelum Oma nanti. Saya bilang gitu. Manggil kakak aja, nggak apa udah tua panggil kakak. Nah, kalau saya juga lebih suka dipanggil bang atau kakak atau koko, bolehlah. Apapun, nggak apa-apa. Yang penting kita akrab. Bahkan ada satu gereja yang gereja besar sekarang berkembang, itu pendetanya nggak mau dipanggil Pak. Manggilnya koko apa Cece gitu. Padahal umurnya udah di atas 50. Itu artinya dia berusaha menghilangkan gap dengan generasi-generasi yang ada di bawahnya. Karena kalau kakak itu kan kayaknya selisihnya dikit-dikit gitu ya. Padahal ya banyak gitu. Nah, caranya adalah merenggangkan atau jangan sampai ada gap, yang dibuka gapnya. Nah, kemudian pertanyaan pertama bagaimana cara menjangkau teman-teman yang agak sulit atau mereka yang bingung enggak, terus bagaimana penerapan kasih kepada mereka. Jadi gini, setiap orang itu kan pasti punya titik temu ya. Jadi misalnya, saya aja lah gampang. Saya titik temunya adalah dengan perkataan positif. Itu bener, nggak perlu dikasih barang, saya nggak perlu dikasih pegangan, saya dikasih kata-kata positif itu sudah terbakar, saya sudah burn out katakanlah gitu ya. Saya udah gampang banget di ditangkap. Ini misalnya ke teman kita tahu teman kita itu kita harus ya mungkin melihat dari tipikalnya, misalnya dari media sosialnya, kita ngelihat dari tanya ke teman-temannya, dia kelemahannya atau sukanya dia eh, sentuhan kasih kita misalnya dia suka kayak istilahnya ditepuk-tepuk pundaknya. Ayo bro, kamu kamu bisa kok, ujianmu ini bisa kamu lewati, sekolahmu kamu bisa selesaikan, gitu ya. Jangan kamu menyerah gitu contohnya. Itu cara kita mencari itu dan menurut saya kasih itu adalah satu jembatan buat kita untuk achieve mereka. Saya hidup di dunia marketing, jadi saya itu ketika bertemu pelanggan saya juga memberlakukan hal ini, teman-teman. Jadi saya kepingin tahu titik temu saya dengan pelanggan saya itu seperti apa. Dia lebih mudah dapat seperti ada satu titik temu itu ya. Itu saya cara menemukan mereka tidak bisa di WA, tidak bisa di telepon. Saya menemukan mereka itu dengan cara mereka harus saya ketemu secara fisik, tidak ada sentuhan, tapi saya ketemu dengan mereka itu di musola waktu mereka habis beribadah. Jadi saya lepas sepatu di situ, saya kemudian duduk menunggu mereka, kemudian saya menyapa. Dan saya menyapa dengan saya ngomong tentang apa kerohanian dan sebagainya, ketemu ngobrolnya di depan musola, dan dia bisa nyambung dengan saya akhirnya. Nah, itu contoh saya achieve pelanggan ya. Kalau misalnya ke teman, itu mungkin dia punya satu titik di mana kita bisa bertemu dengan titik itu. Karena menemukan perbedaan itu sangat gampang, tapi menemukan persamaan itu nggak mudah. Tapi biasanya orang ketemu persamaannya itu waktu di meja makan, gitu. Jadi misalnya ngopi atau makan mie kah, atau sayuran kah, atau buah kah, atau apa, itu kita harus mencari titik temu dalam komunikasi. Itu sih, kalau mau menjangkau mereka ya kita harus tahu titik temunya, kemudian ya harus ada perhatian, kasih, kemudian masuklah dalam komunitasnya. Kadang-kadang kalau kita mau ngobrol sama dia, belum tentu kita diterima. Tapi kalau yang ngomong itu temannya dia lebih gampang terima gitu loh. Jadi kalau kita mau jangkau teman-teman ya mungkin jangkau temannya juga karena temannya akan menolong kita. Syukur-syukur temannya juga bisa satu visi dengan kita. Itu contoh ya cara itu atau strategi cara kita jangkau teman-teman yang salah satunya juga kalau kita beda generasi ya kita harus mau menurunkan standar kita, jangan pakai standar kita dong karena kita belum tentu tahu anak ini didikan di rumahnya bagaimana, teman-teman ini gimana dia mendapat
kelakuan di perlakuan di rumah. Kemudian sorry ya tentang tadi contoh misalnya mengapa kalau saya menyarankan orang tua itu berkomunikasi dengan anak ketika anak memainkan gadget, saya sarankan untuk buka pintu karena kalau saya terus terang ke anak-anak saya bilang hati-hati di sana banyak yang jahat. Mereka juga tahu itu banyak yang jahat. Jadi saya ngomong di depan kalau kalian main gadget pasti papa papa akan bukakan pintu kamar kalian, jangan kaget. Dan mereka nggak masalah karena saya sudah komunikasikan itu di depan. Kalau hati-hati karena banyak yang negatif di situ karena belum waktunya. Masa Kak saya ngomongin masa kalian mau menghamili teman kalian waktu kalian masih SMP atau SD kalau kalian sudah tahu itu loh gitu. Masa mau kayak gitu kan enggak kan gitu saya bilang. Ya udahlah kamu mendingan melakukan yang positif lah lebih banyak saya bilang begitu pada mereka daripada mereka curi-curi loh ya. Curi-curi kemudian buka pornografi dan sebagainya karena membuka HP, membuka hal yang pornografi paling banyak dilakukan di rumah dan dilakukan di kamar. Itu jadi ya sudah saya ngomong itu di depan. Maaf ya kalau Bro Rizky ya kalau masalah privasi ya itu memang benar sih. Cuman saya sudah lakukan itu, saya sudah komunikasikan itu dengan anak-anak saya di kamar. Bahkan saya masang TV smart smart TV itu di ruang tengah supaya anak-anak itu ketika lihat TV saya tahu mereka bukanya YouTube-nya apa gitu nggak aneh-aneh gitu loh jadi mereka terima kok dan kita nonton bareng kemudian kita makan bareng kemudian saya menjalin komunikasi dengan anak-anak berusaha menjadi sahabat mereka ya gitu meskipun saya tetap orang tuanya itu sih saya milenial tapi saya terbuka untuk anak-anak itu eh, mau belajar dari gadget dan sebagainya silakan. Tapi ayo yang positif saya juga tahu bahwa eh, saya 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 tertinggal sama mereka tentang teknologi. Tapi saya kemudian mereka sampai gini, Pak sudah tak downloadkan COD, Papa mau main kapan ya? Setelah tesis saya bilang begitu ya. Sekarang ya nggak nutut lah, nanti ajarin dulu aja. Yang penting kamu sudah downloadkan saya bilang gitu. Saya itu mau menurunkan ini saya karena saya pikir saya harus berkomunikasi dengan mereka. Nggak apa-apa, mereka mereka udah ini apa udah terbuka sama saya itu aja sih kalau mungkin ada masukan lain saya sampaikan seperti itu cara komunikasinya terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jimmy. Mungkin Pak Selamat mau menambahkan sesuatu? Silakan Pak. Saya tidak, Pak, supaya teman-teman bisa menambahkan atau bertanya, ya. Cukup, saya kira cukup dari saya. Pernyataan saja Pak mungkin. Silakan Pak, silakan. Mungkin saya sangat senang ya, Bang Jimmy aja ya Bang. Boleh. Ya, saya sangat senang ya Bang Jimmy karena apa? Mungkin dari tadi kita membicarakan tentang bagaimana merosotnya pandangan para Gen Z terhadap kebersamaan di dalam gereja, sudut pandang mereka, bagaimana cara mereka memandang sebuah kasih seperti itu, Bang Jimmy. Nah, sekarang saya malah sangat berterima kasih terhadap penelitian ini karena apa, Bang? Di dalam mungkin pengalaman saya, banyak sekali gen milenial atau mungkin gen X yang tidak bisa menjadi teladan untuk Gen Z itu sendiri. Sedangkan kita di dalam lingkungan sosial kita sering sekali menyalahkan bahwa Gen Z itu adalah gen gagal atau mungkin gen yang sangat melakukan, yang sudah tidak bisa diatur lagi atau semacam. Menurut saya begini, Bang Jimmy ya, tentang bagaimana tanggapan anak-anak Bang Jimmy terhadap Bang Jimmy. Bagaimana mereka sudah mulai akrab atau mungkin dekat, seperti itu ya Bang. Mungkin itu adalah bukan lagi sebuah ketakutan ya Bang, tapi mungkin sudah memiliki sebuah kepercayaan lah terhadap seorang ayah. Karena tidak banyak, mungkin ini juga bisa membantu penelitiannya Bang Jimmy nanti, tidak banyak, sangat banyak, tidak jarang saya menemukan teman-teman saya yang malah lari jalur Bang, karena mereka diperlakukan seperti itu oleh orang tuanya. Diawasi setiap saat, apa yang mereka lakukan selalu harus dipertanggungjawabkan kepada orang tuanya. Sedangkan saya juga tidak jarang menemukan orang-orang yang diberikan kebebasan dari orang tuanya, dan mereka tetap ya dari sudut pandang saya bisa saya bilang di jalan yang benar lah. Makanya saya bilang mungkin saya sebagai Gen Z saja bingung
apa ya sebenarnya yang diperlukan oleh generasi saya ini seperti itu Bang. Karena nanti saya juga akan menjadi seorang calon pemimpin ya Bang. Jadi saya bingung sebenarnya bagaimana pendekatan saya karena terlalu dramatis kalau menurut saya Bang. Gen Z ini terlalu sulit untuk dimengerti seperti itu atau mungkin jiwa saya yang terlalu milenial ya Bang, saya tidak tahu. Tapi saya lebih tertarik terhadap sudut pandang orang milenial atau mungkin Gen X lah seperti itu Bang. Terima kasih. Kasih Baik, Mas. terima kasih. Ya, terima kasih untuk responnya. Nah, sekarang kita ke penanya berikutnya. Silakan, ini Mas mungkin, Mas Hima Brata. Silakan untuk mengajukan pertanyaan, apakah ke Pak Jimmy atau ke Pak Slamet. Silakan. Ya, selamat malam, Bro Jimmy. Hai Saya Kohima, halo. saya senang sekali hari ini bisa ikut webinar. Selamat malam, Pak Slamet. Apa namanya? Ya, penjabaran dari Pak, mungkin suaranya bisa Suaranya lebih kecil kencang. banget ya. Saya dengarnya putus-putus. putus ya. Mungkin sinyal Pak di sini yang kurang bagus. Oh begitu ya. Ya, silakan. Ya, saya senang sekali hari ini bisa ikut webinar. Ya, apa namanya? Dari penjabaran tadi, Bro Jimmy mungkin akar permasalahan itu yang sebetulnya sering terjadi di lingkungan gereja itu adalah komunikasi, ya, gap komunikasi antara pimpinan-pimpinan gereja dengan anak-anak muda yang ada di bawah. Apalagi generasi Z, ya, saya dulu juga pernah mengalami apa ya, seperti itu ya, komunikasi yang terus antara masih muda kalau sekarang generasi Z itu mungkin sehingga perkembangan anak muda itu di gereja kadang bisa terhambat. Nah, mungkin apa namanya, bagaimana kita sebagai anak muda yang juga anak muda yang pimpinan-pimpinan gereja yang lebih memahami. Kohima suaranya kecil banget kok. Bisa deketin nggak mungkin mic-nya? Halo, Ya. Ya. udah bisa ya, kedengaran ya? Ya, ini kedengaran lebih dari tadi, Pak. Silakan. Oke, ya, oke. Dari awalnya terima kasih atas kesempatannya. Selamat malam semuanya yang ada di grup webinar ini. Selamat malam Pak Slamet. Selamat malam juga Bro Jimmy. Ya, komunikasi yang tadi saya mungkin apa namanya, saya setuju sekali dengan uraian dari Bro Jimmy tadi mengenai komunikasi yang memang kadang di dalam lingkungan gereja kita kadang sangat minim ya antara pimpinan-pimpinan gereja dengan anak-anak muda. Karena dulu juga saya pernah mengalami masa saya pelayanan di Gereja Islam masih Cirebon ya. Sekarang saya berada di Gereja Islam masih Jemaat Lengkong Besar. Banyak sekali mengalami permasalahan komunikasi antara pimpinan gereja dengan kami yang sebagai generasi remaja ataupun pemuda gitu ya. Mungkin apa namanya, kalau anak-anak muda remaja sebetulnya lebih gampang untuk diajak melayani di gereja ya, dengan berbagai kebutuhan di gereja. Kalau dulu saya memulai apa namanya, anak-anak yang cewek-cewek itu, anak-anak perempuan saya arahkan lebih ke arah seperti pelayan di Tamborin ya. Mereka mengajak teman-temannya untuk bisa berada masuk ke gereja gitu. Mereka yang mau latihan tamborin tentunya harus berjemaat di gereja kami gitu. Dan itu remaja remaja itu akhirnya bisa berkembang di situ. Anak muda yang laki-laki kita arahkan ke pemain musik ya. Mereka lebih main musik, kita siapkan sarana untuk mereka bisa berlatih gitu. Jadi mereka bisa berkembang dan apa namanya, kami yang remaja juga bisa membantu di pelayanan umum gitu loh. Itu yang mungkin apa namanya, saya mengalami pelayanan seperti itu. Nah, mungkin untuk apa namanya, Bro Jimmy, bagaimana berkomunikasi, memberikan komunikasi yang baik dengan antara generasi di atas dengan generasi yang generasi Z itu gitu. Itu aja sih. Terima kasih. Terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Silakan Pak Jimmy untuk menanggapi. Ya, terima kasih Kohima join ya karena sudah kenal lama nih
Beliau ini aktif di PRBK GIA di daerah Bandung sana dan sekitarnya. Terima kasih ya udah mau join di sini. Nah, komunikasi ini memang nggak gampang, tapi komunikasi adalah komunikasi yang perlu dibangun. Karena komunikasi itu sifatnya nggak bisa satu satu arah, itu dua arah dan memang harus dibangun. Sayangnya gereja itu kurang kurang memahami bahwa komunikasi itu penting. Ada tiga magical words ya, itu minta tolong, minta maaf, sama terima kasih. Itu aja nggak diterapin di gereja gitu. Kayaknya orang-orang gereja itu Hilang. kadang-kadang nggak mau ngomong minta maaf, nggak mau ngomong itu sifatnya kayak ngasih order, ngasih perintah, padahal minta tolong kan banyak sukarelawan atau volunteer di gereja dan berterima kasih pun tidak kadang-kadang. Nah, itu itu aja kita udah lemah, kita kurang. Saya tahu itu banyak hamba Tuhan yang nggak bisa itu tiga tiga magical words itu aja itu nggak bisa, apalagi kalau mau merubah mindset kemudian membangun komunikasi itu nggak mudah. Nah, pemimpin memang kita butuh pemimpin yang bisa berubah. Sayangnya banyak pemimpin yang nggak mau berubah dan akhirnya membuat gap dengan generasi muda dan generasi mudanya merasa nggak punya ruang dan akhirnya meninggalkan gereja karena nggak cocok sama pemimpinnya. Ingatlah bahwa 85% orang keluar dari perusahaan itu karena nggak cocok dengan pimpinan dan perkataannya gitu. Hati-hati dengan perkataan, apalagi pemimpin gereja harus mau berubah ini dengan jangan sampai perkataan ini menjadi sandungan gitu. Kemudian caranya, komunikasinya itu memang harus dibangun dua arah. Yang muda juga harus smart, yang tua juga harus mau terima diri sebetulnya. Cuman susahnya kalau yang bapak-bapak ini kemudian susah untuk menerima masukan karena sebenarnya anak muda lebih terbuka terhadap masukan. Cuman kadang-kadang nggak terima kalau kemudian mendapatkan perlakuan yang istilahnya otoritatif ya, kemudian maunya pemimpinnya aja gitu, nggak terima masukan. Nah, cara cara untuk melunakkan pemimpin sama dengan bahasa kasih tadi itu bisa sebetulnya. Caranya bisa menggunakan perkataan-perkataan bisa lewat istrinya, lewat seniornya, atau lewat eh, rekan yang lain. Jadi komunikasi itu yang penting adalah kita dibangun untuk mencapai tujuan. Tujuannya itu gimana ya? Bisa dengan banyak cara, dengan lewat teman-temannya. Jadi waktu kita mengajukan proposal, mengajukan komunikasi, kalau kesulitan ya kita pakai pihak ketiga, nggak apa-apa untuk menjembatani gitu dengan pemimpin itu. Daripada anak mudanya hilang atau dia dia hilang ke kerja lain, kan kadang karena anak muda itu kan biasanya kebawa emosi ya karena kritisnya atau karena logisnya kebawa emosi. Nah, anak muda ini juga harus mau smart, jangan mudah menyerah karena maaf ya mungkin teman-teman Gen Z itu karena kalian teman-teman Gen Z ini karena kalian gampangnya buka YouTube kemudian ada cara cara untuk mengerjakan ini kalian lebih paham, kemudian kalian lebih percaya pada pada gadget boleh, tapi ingatlah bahwa orang-orang berhasil yang generasi di atas Gen Z itu punya kerendahan hati loh. Mereka mau belajar, mereka punya kerendahan hati, mereka mau menerima masukan, kemudian belajar dari buku, belajar dari orang lain, kemudian humble orangnya. Nah, itu. Jadi yang Gen Z-nya juga jangan takabur gitu, yang tua juga jangan sombong gitu. Jadi semua kalau kita di sini peran kita siapa ya kita tunjukkan bahwa kita juga terbuka, kita juga smart, kita juga mau belajar, open mind. Nah, komunikasi itu dibentuk, jadi harus harus punya titik temu. Jadi biasanya kalau misalnya saya mau ngobrol sama atasan itu saya tanya dulu atmosfernya atasan saya bagaimana. Habis marah, biasa-biasa saja, sedang oke, itu kita harus tahu eh, atmosfer. Kemudian kita harus tahu timing. Ngomong sama orang, ngomongnya jam 12 kurang 10, sama ngomongnya jam 1 lebih 10, itu beda anunya, caranya. Jadi orang kalau 12 kurang 10 dia sudah mau makan mungkin. Kalau kita ngomongnya panjang lebar, dia akan emosi sama kita. Tapi kalau ngomongnya waktu dia sudah makan, mungkin hatinya sudah lunak gitu. Jadi ngatur waktu, ngatur strategi itu penting gitu. Anak-anak muda, teman-teman juga
kalau strategi itu mesti diatur. Kalau ngomong sama senior misalnya begitu, oke lah. Tapi yang senior juga jangan gitu, jangan merasa yang di atas kemudian nggak mau terima masukan, kan nggak gitu juga ya. Jadi siapapun kita kan kita mau cari di tengah lah, kemudian komunikasi itu bisa dibangun. Gitu kok, Mbak. Kalau menurut saya sih masukannya gitu, ada asas strateginya lah. Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jimmy. Eh, Pak Kima, ada mau menanggapi atau sudah cukup? Sementara cukup dulu, Pak. Ya, Pak oke. Ferry, coba Pak saya menambahkan sedikit Pak. Silakan Pak Slamet. Ya, ya Pak Hima, selamat malam. Saya Selamat tadi malam, Pak Slamet. mikir-mikir, ini Pak Hima ini kok saya pernah kenal ya? Ternyata dari Salmasih Cirebon ya. Masih Ya, kenal betul. saya ya Pak ya? Masih kenal Pak Slamet. Oh, Ya, ya, baik, terima kasih. ya, ya. Gini Pak Hima, inilah Ya, satu hal yang baik sekali. Saya kira ya saya tidak mau menyalahkan siapa-siapa, tetapi memang kejadian-kejadian yang terjadi dalam sebuah gereja itu ya tadi orang tua atau yang lebih senior tadi itu mau apa tuh minta dihargai, dihormati, ya. Nah, tetapi sekaligus ketika yang muda ini itu menyampaikan dengan apa ya, dengan sopan, dengan baik, orang yang lebih senior itu menghargai loh, ya. Jadi jangan berpikir kalau yang muda itu bersikap menghargai itu sia-sia, enggak. Tapi itu akan dilihat oleh yang senior tadi itu. Nah, kemudian begini Pak Ima, gereja Ya. sebetulnya bukan hanya memberikan pendidikan kepada anak-anak, artinya sekolah minggu, pelayanan kategoria, remaja, tapi kita bertanya, adakah pendidikan orang dewasa? Ya, pendidikan Kristiani untuk orang dewasa. Ini yang kadang-kadang tidak dipahami, anggapannya kalau orang dewasa itu sudah dewasa, mungkin dewasa usianya, tapi belum tentu dewasa pengetahuannya. Apalagi sekarang ini ada teori generasi tadi itu. Enggak, kalau dia tidak memahami itu, wah, dia merasa bahwa ya ini saya begini, ini yang benar. Padahal eranya sudah beda dengan era yang dimana yang senior tadi hidup gitu. Nah, jadi gereja perlu memikirkan pendidikan Kristiani atau pendidikan Kristiani untuk orang dewasa, supaya orang dewasa juga belajar. Karena yang namanya belajar itu tidak akan pernah berakhir, kecuali dia sudah dipanggil Tuhan. Yang namanya belajar ini Pak Jim ini sudah bekerja, tapi masih mau kuliah lagi, ya. Nah, jadi orang dewasa yang namanya belajar itu tidak akan pernah berakhir. Tapi sayangnya, bahwa mungkin ada orang-orang yang sudah dewasa secara usia, tapi mungkin secara pengetahuan mereka mungkin tidak mau belajar lagi. Nah, ini yang salah menurut saya. Jadi kita perlu belajar meskipun kita sudah orang tua, kita juga mau belajar. Saya punya anak yang sekarang ini sudah usianya sekitar 30-an, ya. Dan mereka juga ambil S2 katakanlah begitu ya. Tapi di situ saya mengajak mereka ini sebagai teman diskusi. Kadang-kadang saya tidak tahu, tapi dia lebih tahu. Ya saya harus belajar dari dia. Nah, disinilah justru anak menjadi teman diskusi kita. Kalau memang dia ini ya usianya sudah 20 di atas ya, ajaklah mereka sebagai teman diskusi. Tapi tidak semua orang tua bisa seperti itu. Anggapannya kalau orang tua selalu benar dan mengerti, padahal belum tentu mengerti. Saya mengerti soal teologi ya, tapi anak saya bicara masalah kesehatan, dia justru lebih pandai gitu, karena memang anak saya mengambil prodi masuk di fakultas kedokteran dan sekarang dia ambil spesialis, dia lebih menguasai gitu. Nah, jadi saya harus tanya sama dia, tapi berani nggak kita jujur? Ya, jangan kita gengsi. Nah, disitulah anak kita menjadi teman diskusi, nah itu jauh lebih baik sehingga tidak gagap satu dengan yang lainnya. Ya, tekanan saya gereja perlu memberikan pendidikan kepada orang dewasa atau pendidikan Kristiani untuk orang dewasa. Terima kasih Pak Ferry. Ya. Terima kasih Pak Slamet Ya. untuk paparannya, ya, untuk menambah penjelasannya.
Itu Pak Himaya, mudah-mudahan melengkapi. Baik, saya berikan kesempatan berikutnya kepada penanya berikutnya. Ini sudah ada angkat tangan. Ini Bro atau Sis ini, Mas Tina Sinaga, Mas Tia Sinaga. Silakan. Ya, selamat sore, Bapak. Saya Mas Tia Sinaga dari Medan. Jadi Oras, saya oras. dapat link ini tadi dari teman dan sangat tertarik dengan yang dikatakan yang dipaparkan oleh Pak Jimmy dan Pak Slamet tadi. Kebetulan saya memang dosen di STT Sumatera Utara di Medan dan semakin tertarik mengikuti diskusi sore ini yang menurut saya sangat menarik. Tapi yang uh, boleh saya lihat, mungkin ini bisa menambahkan sedikit buat Pak Jimmy. Tahun yang lalu saya baru menyelesaikan disertasi saya tentang konseling pastoral remaja, Pak. Jadi memang mengupas tentang remaja dengan J generation ini kita nggak akan habis topik. Pasti ada hal yang mungkin harus membuat kita untuk terus belajar dari topik ini. Yang saya mau tambahkan sedikit bahwa ketika kita bicara tentang generasi di gereja, kita jangan melupakan bahwa ada budaya gereja yang sangat membuat para generasi ini boleh bergabung di dalam pelayanan di gereja. Jadi tadi Pak Slamet udah jelaskan juga tentang bagaimana anak muda dalam perspektif sudut pandangnya dan bagaimana gereja dengan tradisinya. Kebetulan saya dari gereja GKPI, Gereja Kristen Protestan Indonesia, dan kebetulan saya dosen psikologi, Pak. Jadi background pendidikan saya dari psikologi. Jadi saya psikologi pendidikan dan counseling. Jadi memang saya mengkaji itu dari perspektif psikologis, bagaimana anak-anak melihat orang dewasa, penerimaan orang dewasa terhadap mereka. Jadi di zaman atau di generasi ini, milenial ini, generasi Z ini, mereka merasa orang dewasa itu punya pagar yang tidak memberikan ruang bagi mereka. Dan pada prakteknya, saya melihat juga di gereja, terutama di gereja saya, bahwa kelemahan kita dari generasi Y, generasi X itu ya terhadap generasi Z ini adalah kita tidak memberikan ruang bagi mereka untuk salah. Kita tidak memberikan ruang bagi mereka untuk menjadi dirinya. Jadi kita selalu memandang perspektif dulu kami begini, dan itu yang membuat para anak-anak kita di Gen Z ini nggak tertarik gitu ke gereja karena mereka bisa mendapatkan layanan firman secara online dengan media teknologi yang mereka punya di tangannya. Mereka bisa pindah-pindah gereja sesuai yang mereka mau bahasa Inggris, mau bahasa Indonesia, mau bahasa Korea, mereka bisa sambil bisa mengeksplor pengetahuannya. Sehingga itu yang membuat anak-anak ini merasa gereja bertemu secara physically dengan jemaat itu it's not really important gitu. Kita kan bisa beribadah dengan teknologi. Jadi di penelitian saya bahwa anak Gen Z itu lebih tertarik dengan 80% dengan media di tangannya daripada interaksi dengan orang-orang yang ada di lingkungannya. Dan ini tantangan bagi kita. Sewaktu saya pernah ke Eropa tahun 2018 lalu, saya lihat tidak ada generasi muda di gereja. Saya pikir ini akan kembali seperti ini ketika kita ada di Indonesia. Generasi yang tua-tua beribadah di gereja, yang muda bermain di taman di lingkungan sekitar gereja. Jadi kita berharap bahwa ini tidak terjadi. Mungkin karena ini penelitian Pak Jimmy ya, dan saya sangat tertarik Pak tadi melihat judulnya saya dapat dari teman sebenarnya ini untuk saya ikut gitu. Saya ingin melihat kupasan yang lain dari yang saya kupas. Karena saya perspektif psikologi, jadi saya mengupas itu memang dari pandangan psikologis anak di Gen Z ini. Jadi mungkin perlu kita masuk ke dalam kultur atau budaya, bukan hanya anak atau orang di generasi X ke generasi Z, tetapi kultur yang ada di gereja, tata ibadah, kultur yang ada di dalam pelayanan kita di gereja, kita harus membuka diri kepada mereka. Karena yang saya pahami, anak-anak di Gen Z ini pun perlu ruang gitu. Mereka perlu tempat untuk mengekspresikan dirinya. Kalau kita harus boleh jujur ya, kita di generasi Z ini, generasi Y, itu teknologi masih ada yang gaptek sama sekali. Mereka
Kita bilang, kita mau ibadah. Mereka chat GPT 3 menit, keluar ibadah, keluar lagu. Mereka bisa main semua. Jadi saya melihat itu seolah-olah yang di generasi Z dan Y ini merasa tersaingi dengan anak-anak yang di generasi Alpha ini ya gitu. Jadi mungkin Pak Jimmy ini bisa jadi apa ya kajian yang menambah wacana karena saya lihat untuk tesis ya Pak. Jadi boleh melihat bahwa eh, kultur yang ada di gereja itu harus bisa membuka diri kepada anak-anak Gen Z ini. Gereja harus bisa menyesuaikan. Kita yang menyesuaikan dengan kebutuhan anak meskipun kita harus tetap kepada ajaran gereja. Kita harus tetap kepada dogma gereja kita. Kita bisa mengikuti irama mereka, tapi kita menarik mereka kepada dogma gereja dengan warna Gen Z. Karena kita harus menyelamatkan generasi kita. Itu yang merupakan tanggung jawab kita yang dewasa menurut saya terhadap anak-anak. Dan saya kurang paham ya di gereja-gereja lain, tapi saya melihat di gereja saya dan itu tantangan. Kebetulan saya guru sekolah minggu, Pak. Jadi ketika anak-anak kita bisa mengedukasi mereka dengan, saya memang nggak pernah suka dipanggil ibu, saya mau dipanggil kakak. Kak Tia itu panggilan yang sangat menyenangkan. Selain saya merasa nggak tua, saya merasa mereka itu adalah teman mereka teman yang akan menjadi mitra saya selanjutnya setelah saya tidak ada. Multiplikasinya saya lah mereka. Sehingga panggil apa? Panggil kakak aja. Meskipun banyak yang protes ya udah tua masih mau dipanggil kakak, nggak apa-apa. Tapi itu keakraban kita dengan anak-anak. Karena saya pernah mencoba, ketika saya dipanggil ibu, mereka sungkan sekali. Tapi saya dipanggil, bahkan anak saya 2, Gen Z, Pak, manggil saya kakak di sekolah minggu. Kak, katanya kan. Itu hal yang mungkin di rumah saya jadi mamanya, di gereja saya jadi kakaknya. Artinya supaya kedekatan itu membuat mereka merasa, saya bicara psikologis ya Pak, mereka merasa diterima secara psikologis. Mereka merasa mereka punya ruang gitu. Dan saya di sekolah minggu, di kelas remaja, saya melihat anak-anak yang memanggil saya kakak, merasa saya seperti kakaknya, sehingga mereka mau curhat dengan saya. Mereka mau cerita, susah Kak, pelajaran di sekolah banyak, ini begini. Sampai papa mamanya bertengkar di rumah, mereka mau cerita ke kita. Artinya kan ada hal yang gereja harus membenahi diri bagi saya. Gereja harus membenahi diri. Warnanya kita tetap warnanya gereja, tapi kita harus masuk ke dalam dunia Gen Z. Jadi perubahan ini kalau kita mau memenangkan generasi, kita harus bisa beradaptasi. Meskipun bukan berarti beradaptasi kita kebablasan ya. Tetap harus prinsip gereja, prinsip pelayanan itu harus kita kerjakan. Tetapi melibatkan anak-anak Gen Z ini adalah hal yang sangat positif bagi saya. Saya sudah mencoba, misalnya anak yang bisa piano, saya bilang kita nyanyi lagu ini. Saya nggak tahu kuncinya, kata yang tua kan, yang udah generasi seperti saya nggak bisa itu keyboardnya. Yang Gen Z gampang, buat aja di Google Bu, nanti ada cara petik, cara main piano, kunci C, kunci D, mereka gampang sekali. Sementara kita harus mikir lagi gitu kan, artinya anak-anak ini menguasai separuh dari dunia ini gitu. Sehingga kontrol dari kita orang dewasa adalah mengendalikan mereka supaya mereka tetap punya iman dan percaya kepada Kristus dan mereka yakin bahwa gereja itu juga tempat yang nyaman dan aman bagi mereka. Jadi itu sharingnya saya tentang apa yang Pak Jimmy mudah-mudahan bisa memperkaya tulisannya Pak Jimmy karena disertasi saya kemarin itu adalah dukungan gereja terhadap konseling pastoral remaja. Dan yang paling sayangnya pada penelitian itu saya melihat 80% keluarga tidak pernah melakukan ibadah di rumah. Sehingga kalau ada milenial Gen Z sekarang yang nggak care dengan ibadah itu ya kita wajar saja. Itu berasal dari rumah gitu ya. Jadi terima kasih Pak Slamet, ada masukan-masukan tadi juga yang saya dapat dan itu akan memperkaya saya juga dengan studi-studi ini ke depannya. Terima kasih semuanya. Ya, sama-sama Bu. Terima kasih Kak Tia. Ya, silakan Pak Jimmy kalau menanggapi atau memberi komentar dari penjelasan Bu Tia tadi.
Silakan. Oke, terima kasih ya buat masukannya, membuat saya tambah ilmu nih. Jadi benar banget. Jadi yang dimaksudkan membangun satu ruang, kemudian bagaimana kultur yang dibangun itu, eh, kultur kan dibangun manusia kan. Jadi manusia yang ada di situ tuh harus siap untuk yang namanya perubahan. Karena perubahan itu pasti, yang nggak berubah cuma perubahan itu sendiri. Jadi kalau mau ada perubahan dalam hasil di gereja kita, ya harus ada perubahan dalam metode kita. Termasuk penjangkauan terhadap Gen Z ini memang perubahan yang dimaksud adalah perubahan bagaimana ruang dibuka, kemudian eh, celah-celah yang dulu tertutup bagi mereka itu dikasih. Saya senang banget ya bahwa gereja sekarang itu banyak mulai membuka diri terhadap anak muda. Kalau nggak gitu memang benar kata Kak Tia itu, kalau gereja akan ditinggalkan oleh anak-anak muda karena nggak ada ruangnya mereka. Kalau saya melihat misalnya katakanlah di YouTube atau di Instagram, anak-anak muda yang ramai itu memang anak-anak muda yang diberikan ruang dan diperhatikan, kemudian mereka dipersilakan untuk mengekspresikan diri mereka karena mereka sangat kreatifnya, mereka luar biasa. Tapi jangan lupa bahwa ketika mereka kreatif itu kita harus memberikan dukungan. Nah, yang katakanlah milenial atau eh, generasi X itu harus ngerti itu, kemudian ngasih dukungan kepada mereka untuk maju, jangan dimusuhin karena terasa tersaingin. Itu keliru banget karena mereka adalah calon pemimpin loh, 10 tahun ke depan, 5 tahun ke depan mereka calon pemimpin. Kalau nggak dipersiapkan pemimpin bagaimana gitu. Jadi memang budaya yang dibuka itu kemudian membuat gereja jadi berkembang. Saya ngelihat misalnya saja GKI Ignite, itu ada YouTube-nya, itu saya lihat ada subscribers-nya itu 188 ribu. Saya yakin itu subscriber-nya banyaknya anak-anak muda karena anak-anak muda itu diberikan ruang, dan saya lihat mereka itu memuji Tuhan, mungkin caranya beda ya, nggak sama seperti gereja-gereja karismatik atau protestan, tapi mereka ekspresi. Kemudian anak-anak muda dikasih kesempatan untuk memberikan aransemen terhadap lagu-lagu yang dari Kidung Jemaat, lagu-lagu yang hymn itu dibuat modelnya menarik, dan saya dengar, wih kualitasnya ngeri juga, bagus juga ini, mereka nggak asal-asal. Jadi pencipta-pencipta lagu yang dulu itu kita nggak boleh meragukan, mereka ciptakan itu dengan satu pengalaman iman yang luar biasa, kemudian satu kejadian yang luar biasa, dan memang saat ini memang ada musik yang baik. Tapi ingatlah bahwa Gen Z itu sebenarnya lebih suka lagu-lagu lama karena mereka kemudian lagu lama ini karena syairnya bagus, dikasih aransemen bagus, mereka lebih suka lagu-lagu lama daripada lagu-lagu yang baru, ada mereka lebih membingungkan. Nah, kenapa enggak sih kalau kita memberikan ruang kepada Gen Z dengan misalnya silakan mengaransemen lagu Gen Z, lagu-lagu hymn, kemudian dikasih aransemen yang asik, jangan terlalu antipati dong kalau yang lain. Tapi memang gini Bu, karena saya juga worship leader sih di gereja, kan kehadiran Gen Z sama generasi-generasi baby boomers atau generasi X itu kan ada semua di sana ya. Mungkin caranya adalah kita membagi, karena kan ada lagu-lagu yang kontemporer, anak Gen Z bisa nyanyi, tapi yang tua-tua, yang baby boomers juga bisa harus nyanyi. Ya, jalan tengahnya adalah dengan memberikan mereka aransemen lagu baru, aransemen terhadap lagu-lagu yang hymn atau kidung jemaat. Itu salah satu jalan jalan tengah. Dan anak-anak Gen Z ini sangat sangat senang banget kalau ada eh, digitalisasi di dalam gereja. Bayangin kalau masih pegang buku, terus mereka itu udah bukunya lecek, misalnya udah jamuran masih dibuka aja, padahal nggak ada nggak ada pilihan lain kah, misalnya seperti itu. Mereka lebih suka buka buka Kidung Jemaat mungkin lewat aplikasi dari aplikasi Alkitab, mereka itu ada Kidung Jemaat juga di situ, lebih bagus tampilannya, bisa diwarna-warni, hurufnya bisa gede-gede gitu. Kenapa nggak terbuka hal seperti itu sih gitu. Kemudian mereka dilibatkan ada LCD atau LED sekarang, kemudian mereka dikasih kesempatan untuk eh, main band ya, karena memang gereja-gereja tertentu itu tidak mengizinkan ada band full band ya, karena ya saya tahu ini ada aturan ya. Cuman kenapa sih nggak memberi mereka ruang tempat untuk mereka ekspresi? Karena kalau mereka nggak ke gereja, mereka akan milih kafe. Kafe itu musiknya terbuka,
musiknya banyak, kreatif. Kalau gereja misalnya, saya nggak ngomong gereja kayak kafe, enggak. Mereka akan cari menu lain gitu yang menarik buat anak-anak muda karena mereka nggak suka yang namanya monoton. Karena tampilan itu kan kalau menarik mereka akan ikuti kayak contohnya YouTube ya. YouTube kalau kita punya konten yang bagus, yang menarik, musiknya bagus, videonya bagus, anak-anak muda subscriber itu banyak. Tapi kalau enggak, ya enggak, gitu. Enggak ada yang menarik. Waduh ini soundnya nggak bagus, videonya nggak bagus, ngapain diikutin gitu. Ini contoh aja buat pandangan Gen Z seperti itu yang saya tahu. Jadi kalau kita buat ya kita kasih ruang buat mereka itu benar banget. Terima kasih loh Kak Tia. Baik, terima kasih Pak Jimmy untuk jawabannya. Ini diskusi semakin menarik, namun sayang sekali waktu kita sudah habis. Pak Ferry, sedikit Ya, Pak Ferry. baik. Ya, silakan Pak Slamet untuk Ibu, menyampaikan catatan Ibu, atau ulasan. ya, Silakan. ya, Ibu Tia atau Kak Tia, jadi apa yang dilakukan oleh Kak Tia ini penelitiannya betul, bahwa di Semarang pun ada satu gereja yang sekarang ini lagi maju, lagi banyak diminati anak-anak muda, karena gereja itu memberi kesempatan kepada anak-anak mudanya untuk berkreatif, sehingga gereja itu banyak disukai. Nah, maka mereka juga memberikan kesan kepada gereja yang lain yang tadi lebih apa ya didominasi oleh yang senior. Mereka memberikan label gereja Anda itu gereja kuno gitu ya. Nah, jadi kesempatan untuk anak-anak muda itu diberikan kesempatan untuk bisa berkreasi ya, punya kegiatan. Dengan demikian dia akan terus bisa mengalami pertumbuhan. Ya. Jadi di Semarang yang sekarang gereja yang sedang diminati adalah gereja yang banyak anak mudanya. Ya, ya terima kasih Kak Tia, Ibu Tia. Terima kasih Pak Ferry. Baik, terima kasih Pak Slamet. Silakan Pak Jimmy untuk memberikan ulasan penutupnya. Terima kasih. Kalau kita mau melihat masa depan, lihatlah masa depan Gen Z ini karena mereka yang terbesar yang kita harus memberikan perhatian yang jauh lebih besar untuk kita persiapkan generasi Gen Z ini menjadi generasi pemimpin. Kalau enggak dipersiapkan, kita akan kehilangan mereka. Itu aja Pak Ferry. Terima kasih. Baik, Terima terima kasih Pak kasih. Slamet. Pak Slamet mungkin silakan Pak ulasan penutupnya. Ya, saya kira saya setuju apa yang dikatakan Pak Jimmy dan ternyata hasil apa yang tadi disampaikan Kak Tia juga memberi inspirasi bahwa di gereja Eropa banyak anak-anak mudanya yang sudah tidak lagi beribadah. Kenapa? Barangkali memang gereja tidak begitu menarik sehingga mereka akan mencari yang lain. Nah, jangan lupa apa yang terjadi di Eropa sebagai akibat modernisasi kita di Indonesia jangan sampai itu terjadi. Tapi bisa saja Indonesia bisa mengalami seperti itu karena memang tidak belajar dari negara lain yang mengalami seperti itu. Karena itu ya kita perlu gereja perlu melihat bahwa ada culture, ada budaya yang mungkin salah selama ini karena tidak memberikan kesempatan kepada anak muda meskipun mereka bisa salah itu wajar, jangan takut salah tadi itu ya. Nah, jadi supaya kesempatan anak-anak muda diberikan sehingga gereja bisa terus berlanjut dan terus berkembang. Terima kasih Pak Ferry. Ya, terima kasih Pak Slamet. Baik, Bapak, Ibu, dan Saudara semua yang hadir dalam webinar pada saat sore hari ini, kita sudah dapat banyak masukan dari kedua pemateri dan respon dari kita semua. Saya berharap semoga apa yang sudah kita dengarkan, kita terima pada sore hari ini, semakin memperkaya pemahaman kita bagaimana melayani generasi Z yang ada atau generasi-generasi muda yang ada di gereja kita, karena mereka adalah pemimpin-pemimpin gereja di masa yang akan datang. Sekali lagi terima kasih untuk kehadiran semua, dan untuk menutup
acara obsesi atau obrolan seputar misi pada sore hari ini. Nanti saya minta kesediaan Bapak Slamet untuk